Berbicara tentang perundungan atau kita kenal dengan istilah bullying, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam aktivitas apapun, terutama dalam bersosial. Bullying tidak hanya berdampak negatif, bukan hanya kepada korban, tetapi juga pelakunya. Kepada korban, dia akan merasa kurang percaya diri, merasa direndahkan. Adapun kepada pelaku, dia akan menjadi lebih arogan dan kurang sensitivitas dalam bersosialisasi. Melalui kegiatan ini, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran mental dalam pertunjukan teater yang akan ditayangkan pada hari Selasa 26 Februari 2005 mendatang dalam judul teater Bullying, garapan karya Pak Koni Evantona Fitri. Dan saya di sini Sri Marianti akan siap untuk menjadi pemeran sebagai guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Vita, salah satu guru di SMA Taruna Bakti. Bicara tentang bullying ya, itu terjadi di sekitaran kita. Kalau itu terjadi pada kamu, apa yang harus dilakukan? Speak up, katakan bahwa kekerasan itu tidak harus terjadi pada kamu. Katakan pada orang yang kamu percaya, ayah ibumu, saudaramu, bestimu, dan gurumu. Ingatlah bahwa begitu banyak di sekitaran kamu yang sayang sama kamu. Melalui teater ini, semoga dapat menginspirasi bagi para penonton untuk dapat bersikap sebagaimana jika terjadi bullying di sekitarmu. Halo semuanya, perkenalkan, saya Vini Triastuti. Saya adalah guru biografi di SMA Taruna Bakti Bandung. Mengenai perundungan, atau bisa kita sebut sebagai bullying, merupakan suatu tindakan penindasan yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun nonverbal. Maka dari itu, kita jangan seperti gempa bumi yang akan mengguncang kepercayaan diri orang lain, atau jadi badai yang akan menghancurkan semangat mereka. Maka lebih baik kita jadi seperti matahari yang akan memberikan kehangatan, atau jadi seperti pegunungan yang akan memberikan kesejukan. Sebab seperti bumi yang berputar juga, semua yang akan kita lakukan akan berbalik kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oke Prastio. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Cimahi. Mata pelajaran yang saya ampu adalah seni teater. Berkenaan dengan bagaimana cara kita bisa mendeteksi siswa kita ini terkena bullying atau tidak, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan personal approach, ya, atau pendekatan secara personal. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita membuka diri kita untuk mendekat kepada mereka, maka secara otomatis mereka pun akan membuka diri, dan ketika itu sudah terbuka, maka kita bisa masuk. Ada sebuah buku, saya lupa lagi judul bukunya apa. Kita harus masuk ke dunia mereka untuk menarik ke dunia kita. Artinya kita mengikuti tren mereka, kita mengikuti gaya hidup atau komunikasi dengan mereka, ya, berkomunikasi dengan bahasa mereka, dengan bahasa yang sederhana, bukan dengan bahasa yang tinggi yang mereka tidak paham. Maka dari itu, setelahnya kita bisa masuk ke dunia mereka, maka akan dengan mudah mereka diajak ke dunia kita. Di sanalah keterbukaan akan semakin jelas, sehingga kita bisa mengorek berbagai macam informasi apapun tentang dirinya. Bahkan ketika mereka merasa nyaman dengan kita, mereka curhat dengan kita akan tahu mereka dibully atau tidak. Setelah kita memahami hal itu, maka langkah selanjutnya adalah memberikan motivasi pada mereka, memberikan dukungan pada mereka dengan keteladanan kita.
sehingga mereka semakin nyaman dan mereka akan semakin terbuka sehingga permasalahan yang akan terjadi akan terselesaikan lambat laun dengan sendirinya. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Pratama dan saya adalah pengajar di SMA Taruna Bakti. Bullying adalah perilaku yang gak keren sama sekali dan bahkan red flag bagi saya. Bullying bisa membuat siapapun orang yang mengalaminya menjadi lebih insecure, memiliki trust issue, dan overthinking. Kalau kamu yang pernah merasakan dan mengalami tindakan bullying, jangan cuma diam dan terbungkam. Ayo katakan, ayo lawan, dan ayo ekspresikan. Pertunjukan ini akan sangat relate untuk kalian yang pernah mengalami dan masa-masa remaja yang gak akan pernah kalian lupakan. Jadi, see you at the show and peace out. Kenapa sih kita jarang ngomongin soal perundungan ya? Perundungan itu bukan cuma masalah anak sekolah loh. Ini masalah serius yang bisa bikin susah banyak orang tiap hari. Ini bukan cuma sekedar pertunjukan biasa. Ini sebuah perjalanan emosional, di mana anak-anak SMA berjuang melawan perundungan dan bangkit untuk bikin perubahan. Kalian bakal lihat sendiri keberanian mereka, air mata mereka, dan juga kemenangan mereka saat melawan para perundung. Dan yang paling keren, keberanian mereka berhasil. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau kita bisa bikin perubahan kalau kita kompak. Jangan sampai ketinggalan nonton pertunjukan teater yang mengharukan dan bikin semangat ini di Rumentang Siang Bandung, hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025. Ayo datang dan ikut bikin perubahan. Karena setiap tindakan berani, sekecil apapun, bisa mengubah dunia. Sampai jumpa di sana ya. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Halo Blavers, dimanapun berada, salam sejahtera, sehat selalu pastinya buat teman-teman semua di sana ya. Nah Blavers, hari ini kita masih dalam rangka ngulas kembali aspek-aspek seni pertunjukan, khususnya di seni pertunjukan teater. Nah kali ini masih juga dalam rangkaian Teater on Bla, dan yang unik dan menariknya yang akan kita bahas sekarang ini adalah bahwasanya nanti pertunjukan yang nanti akan diselenggarakan oleh Ra Production bersama teman-teman dari berbagai SMA loh Blavers ya, luar biasa. Dan ini akhirnya kembali mencerminkan bahwa kerja kolektif ini amat sangat dibutuhkan untuk seni pertunjukan. Karena apa? Karena teamwork amat sangat dibutuhkan sehingga pertunjukan nantinya akan berjalan dengan sempurna dan misi yang dipertontonkannya itu bisa diserap oleh penontonnya. Nah, kali ini tajuk yang dibawakan oleh Ra Production bersama teman-teman dari SMA-SMA yang nanti akan kita ajak ngobrol juga berjudul bullying. Nah, kalau kita bicara tentang bullying, ini satu aspek yang ya kadang-kadang terabaikan, namun pun juga tidak boleh kita abaikan. Karena apa? Karena aspek bullying ini dampaknya amat sangat luar biasa ya Blavers ya. Jadi kalau tidak ada penyampaian yang seutuhnya mengenai bagaimana dampak negatif dan sebagainya, rasa-rasanya dikhawatirkan ini akan terus menjadi budaya yang kurang baik, terutama bagi teman-teman di generasi muda. Nah, di pertunjukan kali ini yang akan dipentaskan oleh teman-teman dari Ra Production, itu akan bercerita bagaimana sih situasi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari sehubungan dengan bullying. Nanti kita akan ngobrol dengan sang sutradara, inspirasi apa yang akhirnya membuat sang sutradara mengangkat tema bullying. Ra Production, bullying bersama saya Very Flow, Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Siapa kita? Ra Production. Apa misi kita? Berkarya, beraksi, menginspirasi. Satu kata untuk kita. Luar biasa. Ra Production. Ruang kreasi. Meledaklah imaji. Aksi nyata. Takkan pernah mati. Seni budaya. Warnai dunia. Ra Production. Jaya selalu. Wow. Kami dari Starry Night Taruna Bakti Bugar. Kami dari SMA Negeri 3 Cimahi, Teater Liga, Liga, we are Liga A. Kami dari Teater Kalabumi SMA Negeri 1 Banjaran, seni tanpa batas, alam berinspirasi.
turn it up, listen and enjoy. Waves of sound, they take control. Feel the rhythm, ignite your soul. Across the stars, the signal's clear. Let the music erase your fear. Turn it louder, let it play. Blah blah radio's here to stay. Close your eyes, let it take you high. We're dancing through the cosmic sky. Blah blah radio space. Feel the vibe. Bla Radio Space. Ya, sudah bersama saya sang sutradara Kang Koni atau Bang Koni atau Mas Koni. Enaknya apa, Bang? Bang Koni. Bang Koni, kita tos dulu, Bang. Yes. Bravo, semangat. Ini yel-yel beliau yang kerap selalu kita dengar, sehingga kita selalu semangat kalau bersama beliau ya. Bang Koni sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Terima kasih loh Bang Koni sudah menyempatkan waktu bersama kita di sini di Bla Bla Radio Space ya. Masih dalam nuansa rangkaian Teater on Bla. Ya. Kali ini yang hadir adalah yang ada berkesempatan bersama kita adalah Ra Production. Keren, luar biasa ya. Ra. Bang Koni, ini kan ada rencana nanti ke depan kalau nggak salah, kalau tidak ada perubahan itu tanggal 25 Februari ya akan ada pentas ya. Iya, betul. Bersama 25 Februari. Betul, bersama teman-teman dari berbagai SMA dan di sini yang saya amat sangat respect itu karena ternyata teman-teman yang tergabung di sini dari berbagai SMA ya. Betul, Bang, ya? betul. Ada berapa SMA. Kalau saya sebutkan ini pertunjukan teater Bandung Raya. Karena semua berapa kelompok ada dari Kabupaten Bandung, ada dari Kota Cimahi, dan ada dari Kota Bandung. Wah, luar biasa kompak mereka ya. Hebat mereka. Mereka hebat. Dan untungnya bersama Bla Bla Radio Space di sini kita bisa menyampaikan pesan bahwa kalau kita solid, kita bisa membuat sebuah karya yang luar biasa. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Thank you, Bla. Sama-sama. Nah, Bang Koni, ini ada hal yang menarik yang nanti akan dipentaskan oleh Rap Production bersama teman-teman dari SMA-SMA itu tadi, yang nanti akan bersama kita juga ngobrol. Ini kan temanya tentang bullying ya, Betul, Bang Koni ya. Nah, Bang Koni, kira-kira apa sih yang akhirnya mencetuskan Bang Koni untuk kayaknya tema bullying ini rasanya menarik dan perlu untuk kita sampaikan ke publik dalam hasanah seni pertunjukan nih. Ya, saya juga berpikir kenapa saya ngambil bullying. Karena satu, ini kan berita bullying ini sangat santer ya. Betul Bang. Semua orang tahu. Betul Bang. Perilaku, terutama di sosmed ya Bang. Wah dahsyat itu, dahsyat Betul. sekali. Kita bisa lihat semua kejadian-kejadiannya. Dan ini bullying ini kan skrip, rahasia banget. Betul, sifatnya. Iya. Perlakuannya itu perlakuan dia rahasia sekali. Seperti gerakan bawah tanah gitu ya. Itu. Tapi dampaknya Dampaknya luar biasa. Nah. Bisa kalau nggak kuat mental. Nah itu. Wah. Gitu. Jadi gini. Kenapa saya ngambil tema itu satu? Saya memperhatikan, saya amati di di media sosial. Itu sangat sekali banyak sekali berbicara tentang bullying dan akibat yang dibully dan yang ngebully. Itu semua ada sebab dan akibatnya. Yang dibully mungkin nanti akibatnya mental dan sebagainya itu kena. Sementara yang ngebulinya juga sebenarnya sama, kayaknya sakit. Gitu ya. Saya takutnya seperti itu. Jadi ini harus kita bicarakan, dan kita harus buka lembaran. Dan di sini saya di naskah ini juga naskah saya buat sendiri. Ya. Saya bercerita tentang bully, saya bercerita tentang sebab dari dibully, bagaimana menangani bully. Jadi semuanya saya rangkum dalam satu naskah melalui dialognya. Dialognya. Dan pastinya walaupun ini sebetulnya kan kalau dilihat dari judulnya bullying tuh amat sangat kayaknya berat nih ya. Betul. Bullying gitu kan. Dan nanti mungkin juga dalam setiap fragmen-fragmennya itu teman-teman kan nanti juga beradegan bagaimana kubu yang membuli dan bagaimana kubu yang dibuli, mungkin seperti itu ya. Betul. Tapi dalam sebuah kemasan seni pertunjukan yang tetap menarik untuk ditonton, namun diharapkan pemirsa itu mendapat sebuah kayak semacam pesan moral dari pertunjukan mereka. Betul, begitu ya. itu yang diharapkan. Jadi gini,
teman-teman kami ini, adik-adik kami ini, mereka menyampaikan pesan, pesan tentang bully, Ya. ngebully, membatasi bully. Nah, seperti disampaikan oleh pesan-pesan itu yang akan mereka sampaikan. Begitu ya. Iya. Dan dalam setiap fragmen atau adegan-adegannya nanti pun juga nanti kayaknya ada sosok hadir kayak semacam pembimbing atau kepala sekolah atau apa mungkin ada ya di sana nanti. Iya, tentu. Karena cerita kita ini ceritanya begini. Kejadiannya itu di suatu sekolah. Oh, begitu. Ya, kejadian di suatu sekolah, ya katakanlah sekolah A. Ya. Yang tadinya mereka sangat yakin dengan aturan-aturan telah dibuat, mereka begitu yakin bahwa tidak akan terjadi peristiwa bully. Aman-aman aja. Nah, aman-aman saja. Ternyata di luar dugaan itu, Di luar pagar sekolah terjadilah peristiwa itu. bully membuli. Iya, Ya. seperti itu sih sebenarnya. Dan itu sudah di luar pengawasan lingkup sekolah ya. Lingkup sekolah. Dan pun juga masih belum sampai ke pengawasan di rumah ya. Betul. Jadi betul. ada jeda Ada di mana potensi untuk bullying ini bisa terjadi ya. Betul, Begitu ya. betul. Nah, ini mungkin ada fenomena yang menarik nih Bang Koni. Bullying ini kan kerap menerpanya tuh ke anak-anak generasi muda khususnya anak-anak sekolah. Betul. Mungkin Bang Koni selaku sutradara nih punya satu apa ya maksudnya cerminan kenapa anak sekolah yang jadi selalu menjadi objek bullying. Gimana Bang? Ya jadi gini, saya mungkin ya saya katakan saya cukup lama bergaul dengan anak sekolah gitu ya. Iya. Jadi saya melihat kebiasaan-kebiasaan mereka yang tanpa disadari itu bisa dibilang pembulian. Oh. Ya, itu udah jadi tanpa disadari. Iya betul. Kalau bahasanya orang udah yang agak dewasa bisa kena HAM itu gitu ya. Oh, Tapi di luar sadar berat. mereka telah melakukan itu. Nah, jadi itu yang memang harus dasar-dasar itu membuat saya berpikir memang harus dibuat dan harus diberi pengertian bahwa ngomong begini itu sebenarnya udah salah. Begitu ya. Udah bagian dari, saya bilang gitu ya. Disitulah saya berpikir seperti itu. Dan kalau mereka adik-adik remaja ya yang kena bagian akibat dari pembulian itu, Betul. memang satu di usia mereka itu usia pencarian ya. Betul. Yang namanya usia pencarian kan mencoba segala upaya. Betul. Kalau saya di sini saya harus jadi penguasa. Oh. Saya di sini saya harus berani dan saya harus jadi jagoannya. Oke. Mungkin pencarian itu. Dan ini kan perlu bimbingan. Jadi Iya. akhirnya bimbingan dan Diarahkan lah ya. harus diarahkan. ya. Nah, ini sangat diperlukan. Betul. Jadi mereka sekolah itu titipan orang tua. Di sekolah itu harus diberi pengertian tentang bullying. Karena kejadiannya kan banyakannya di sekolah. Betul. Hal seperti itu, bukan di Betul. rumah. Gitu, Setuju. ya. Dan betul sekali sih karena memang ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kerapnya terjadinya itu ke anak-anak generasi muda, Betul, remaja, ya. usia sekolah terutama ya. Betul. Tapi betul juga sih Bang Koni dalam keseharian itu mungkin di saat kita lagi istirahat sekolah, lagi jajan bareng. Terus ada satu kawan yang iseng sih sebetulnya awalnya, itu si gendut ngapain sih? Gendut, sini kamu. Nah, Mungkin itu contoh keseharian yang tanpa disadari seperti itu ya. Contoh kecil loh. Iya, Itu padahal nggak boleh. mungkin maksudnya bercanda. Betul. Tapi akhirnya jadi sebuah tradisi gitu kan. Betul. Gendut sini kamu. Kadang-kadang Sementara- gitu Kang, Wah. panggilan-panggilan yang tidak baik itu kan. Itu semua bagian dari itu dari Contoh kejadian. sederhananya seperti Betul, itu. Kang. Tapi teman-teman bluffers kerap kadang kalau kita suka menemukan isu-isu di sosmed itu banyak hal yang jauh lebih parah dari itu Wah, sebetulnya. ya. dahsyat sekali itu. Bahkan sampai bahkan ini auzubillah min dzalik, sampai ada akhirnya yang kehilangan nyawa juga. Nyawanya betul. Entah karena depresi, entah karena mungkin juga ada sentuhan fisik, Tuhan fisik. ya. Betul. Nah, betul. Jadi mungkin sekilas bisa kita ambil kesimpulan kalau untuk di usia-usia remaja ini kan mereka spiritnya tuh sedang bergolak ya. Betul. Jadi artinya mungkin apakah bullying ini bisa juga salah satu antisipasinya adalah dengan kegiatan positif kali ya. Iya, mudah-mudahan Kang.
Dan ini naskah ini saya buat mudah-mudahan mereka tahu. Nah, oke. Mereka nonton, mereka tahu, oh loh, kalau saya begini salah loh ya. Gitu Berarti ya. saya udah mulai bagian dari si pembuli ya. Nah, begitulah. Jadi jangan sampai mereka melakukan. Ya, Gitu ya. betul. Mudah-mudahan diharapkan. Nah, Blavers, makanya nanti supaya nggak penasaran, nanti teman-teman persiapkan waktu kalian untuk bisa hadir di tanggal 25 Februari yang akan datang di gedung seni pertunjukan Rumentang Siang ya. Rumentang Siang. Jalan Baranang Siang nomor 1. Jamnya jam berapa ya, Bang? Ya itu kita mungkin mainnya jam 10, jam setengah 1, Ya, jam 3. gitu ya. Jadi Sampai ada jam 5 lah terakhirnya. Wah, luar tidurnya. biasa ya. Ya. Oke, nanti info terkait tentang pertunjukan ini bisa kita peroleh di mana ya, Bang? Nanti bisa langsung menghubungi kontak saya, nanti akan saya kasihkan. Ada ya, ada di Silakan share aja, infonya ada di ya. share infonya, ya. Baik. Nah, terakhir sebelum kita nanti juga akan lanjut ngobrol sama teman-teman dari sekolah-sekolah yang ikut terlibat di pementasan ini, kira-kira Bang dari naskah bullying ini sekali lagi pesan moralnya itu diharapkan apa sih setelah nonton nanti itu? Pesan moralnya diharapkan satu, mereka tidak melakukan pembulian atau perundungan. Satu. Kedua, segalanya yang mereka tonton nanti menjadi pelajaran dan jadi tolak ukurnya supaya mereka mengatakan, oh ya saya begini nggak boleh loh, oh begini saya nggak boleh lah. Jadi minimal mereka sadar untuk itu. Itu Oke, aja lah. itu ya. Ya. Simple sebetulnya ya. Simple sebenarnya. Dengan menonton, asik menonton, senang lihat teman-teman pada main. Betul. Tanpa disadari pas pulang, oh ternyata begitu ya kalau Betul. bullying tuh ya. Betul. Oke. Ya. Satu lagi deh pertanyaan boleh ya? Boleh. 10 juga. Tentang RHA Production ini kan sebetulnya ruang aksi seni pertunjukan budaya dan sebagainya ya. Berarti Bang Koni akan terus konsisten dong dengan RHA Productionnya ini untuk Insya Allah. selalu memberikan karya-karyanya buat publik kita ya. Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Ada rencana ke depan mau ada apa lagi selain bullying? Insya Allah ada pertunjukan yang agak kolosal. Kita tim kolosalan ya. Tim kolosal ya. Kolosal ya. Iya. Saya jawab yang ra itu. Ra itu saya bahasa ra itu dan ra itu berdiri di 2017. Wah, sudah cukup Udah ada lumayan dari ya. 2017. Oke. Ra itu sendiri saya ambil dari bahasa Arab kebebasan. Jadi di sini Kebebasan. kebebasan berkarya, Berekspresi. Jadi bukan bebas tidak baik, tapi Iya. bebas kita berekspresi. Ya. Karena ini keberusan dengan seni dan budaya. Dengan seni dan budaya. Dan kita jangan terjun bebas ya. Bahaya. Fatal akibatnya Bahaya, nanti. Oke Bang Koni, nanti kita akan lanjut ngobrol sama teman-teman yang lain. Iya. Kita pengen tahu pengalaman mereka dengan ikut latihan ke beberapa hari ke belakang dan nanti menjelang pertunjukan. Siap. Pasti kita akan dapat keseruan juga dari mereka ya. Iya, insya Sekali Allah. lagi Bang Koni, salam sukses selalu. Semangat. Semangat. Blavers, Iya. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Yes. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Masih bersama kita nih dalam rangka kita ingin mengulas persiapan road to pementasan dari production berjudul Bullying tanggal 25 Februari yang akan datang. Dan di sini sudah bersama saya salah satu perwakilan dari SMA yang juga ikut berkontribusi sebagai pemain juga di sini. Sudah di sebelah saya siapa nih? Boleh kita kenalan? Halo semuanya, nama saya Nathan. Halo Nathan, terima kasih udah gabung sama kita di sini ya. Nathan ini Blavers juga ya sebagai salah satu dari perwakilan salah satu SMA ya. Boleh sebutkan SMA mana nih? SMA Taruna Bakti. Aduh, kayaknya saya kenal deh dengan nama itu. Gak asing ya? Sudah tidak asing. Oke, Nathan mewakili SMA Taruna Bakti dan kayaknya kalau nggak salah dapat bocoran Nathan nggak sendiri dari Tanah Bakti ya? Iya, nggak sendiri. Ada teman-teman yang lain ada berapa orang? Ada yang bertiga. Bertiga. Iya. Dan kebetulan hari ini berhalangan hadir diwakili oleh Nathan ya. Siap. Dari Tanah Bakti ya. Iya. Oke. Nah Nathan, kita ngobrol dulu nih, ngobrol santai aja ya. Boleh. Nathan bisa tertarik ke teater itu sejak kapan sih atau baru-baru ini aja? Baru-baru ini malah waktu Begitu? diajak guru. Oh diajak guru. Iya. Oh ya. Awalnya tuh cuman mau buat nemenin Ea doang kan. Oh teman saya. Oke. Iya, terus
pas sudah masuk teater, kok kayak seru ya buat Seneng ya? meranin peran Seneng gitu. ya, Iya. bisa dialog, Iya. bisa berakting Betul. gitu. Sebelumnya nih, sebelum melihat itu, apakah ada referensi sebelumnya tentang aspek-aspek dunia teater gitu? Mungkin? Dulu pernah saya nonton teater dari Oh, iya? sekolah lain. Iya. Oh, Dari ini SMA berapa ya? Lupa. udah di tahun yang lalu gitu Iya, atau di tahun tahun yang lalu? Terus akhirnya Nathan juga terpancing untuk kayaknya seneng ya bisa di atas panggung ya. Iya. Bisa berakting, apalagi kalau kita dapat amanah dari sutradara untuk menjadi aktor atau aktris tertentu gitu ya. Iya. Oke, nah nanti kan salah satunya Nathan ini juga yang berperan dalam adegan bullying itu nanti. Sebagai apa sih Nathan nanti? Sebagai yang dibully. Wah, sedih dong ya. Iya. Gitu ya. Waduh, terus gimana? Boleh dong sedikit spill pada saat dibully apa yang Nathan lakukan di Yang saya pentas lakukan nanti ya. itu? Contohnya gimana? Contohnya kayak tas saya diambil tuh. Tas diambil nih. Iya. Sama saya diambil nih misalnya, diambil. Set, Iya. gitu. Terus Tuh kayak tolong jangan itu. Terus Oh, dompetnya gitu. dibuka, diambil dompet dibuka. uangnya. Oh, terus Nathan Ada bereaksinya spoiler gimana? dong. Spoiler. Oh, iya spoiler. Gak apa-apa, oke. Reaksinya ya, jangan tolong gitu. Oh gitu. Agak susah sih sebenarnya buat merekspresikan tokoh yang dibully itu. Oh gitu Soalnya ya. harus kayak dari dalam kayak keluarin semua aja dulu. Gitu. Oke. Nah, ini juga apa namanya jadi satu aspek yang menarik karena kan ternyata kalau kita memperagakan itu kan tidak sesederhana itu juga ya Nathan ya. Iya betul. Apalagi tapi kalau dalam keseharian kita dibully kita kan reaksinya bisa spontan ya. Iya. Nah, bagaimana Nathan mensiasati untuk bisa akhirnya ngeblend sama naskah yang dititipkan oleh sutradara pada saat acting tadi itu? Bagaimana berlatihnya? Berlatih dari berpikir gimana kalau kita tuh di posisi Gitu si ya. pembulinya itu. Gitu Yang ya. dibulinya ya. Oh gitu. Iya. Tapi ada nggak sih bener-bener kerasa banget gitu kalau dibully itu ngerasanya gimana gitu? Walaupun Iya. kita lagi seni pertunjukan ya, Iya. kerasa nggak sih? Adanya kayak rasa sedih, Ada marah, ya? campur Oh. aduk kan semuanya. Oh gitu. Oke. Abstrak. Abstrak. Iya. Baik, ini kan ada naskah yang juga atau dialog boleh dikata begitu dari skrip yang sutradara sudah sampaikan ke teman-teman, salah satunya ke Nathan. Berapa lama itu Nathan bisa akhirnya menguasai naskahnya? Cukup sebentar sebenarnya. Oh iya? Soalnya Oh hebat juga ya Nathan ya, Nggak luar terlalu biasa sih. nih. soalnya udah kayak apa ya sama temen tuh udah bekerja sama gitu. Oh gitu. Jadi kayak udah kenal lah sama temen tuh. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Terus ada kesulitan nggak kerja sama tim di satu panggung tuh? Kerja sama tim sih enggak. Enggak ya. Cuman yang dalam memerani perannya tuh yaitu harus butuh kayak perasaannya tuh harus kena feeling gitu. Oke, Buat betul memerangi betul. perannya. Setuju. Iya. Setuju. Wah, luar biasa nih Nathan nih. Tapi orang tua mendukung ya? Mendukung Mendukung ya, alhamdulillah. senang pastinya ya. Iya. Oke. Rencananya orang tua saya juga mau ikut nonton. Oh ikut nonton. Iya. Oh iya. Kalau dari sekolah sendiri gimana? Dari Taruna Bakti ini? Oh, sekolah juga mendukung. Mendukung juga Iya. ya? Oh, oke. Di Taruna Bakti ini kalau nggak salah juga ada kelompok teater atau Nathan nih sebagai pionirnya nih teater Taruna Bakti ini? Oh, bukan. Bukan. Iya, bukan. Bukan ya. Tapi ada dong mungkin nama teaternya apa sih? Taruna Bakti yang tadi kalau nggak salah sempat ngobrol-ngobrol kita di belakang. Iya, Starry Night ya. Starry Night. Iya. Oke, jadi teater Starry Night-nya Taruna Bakti siapa yang ngarang nama kelompok ini? Teman saya Temennya yang sekarang lagi nggak berhalang hadir. yang sekarang tidak hadir gitu. Apa sempat ngobrol nggak? Nathan kita namanya Starry Night aja teaternya. Iya, Apa itu? Maksudnya gimana tuh? Starry Night kayak Filosofinya gimana tuh nama Starry Night? gimana ya sebenarnya asbun aja sih. Asbun. Soalnya udah dia ada bilangnya bertemakan malam gitu. Oh. Terus bilangnya Starry Night aja gimana gitu. Bertemakan malam. Unik Iya. juga ya. Iya. Kenapa harus malam? Mungkin karena percaya gitu ada bintang-bintang. gitu. Iya. Oh gitu ya. Oke, ini berarti pertunjukan perdana Nathan nih di teater. Yep. Ya, luar biasa pastinya. Wah, seneng banget ya. Seneng banget ya. Oke. Nah, di pertunjukan perdana ini yang mudah-mudahan pastinya kita harapkan bakal sukses ya dan Nathan juga Amin. pastinya
Semoga lancar juga nanti dalam setiap adegan yang sudah disampaikan oleh sutradara. Amin. Nah, boleh dong Nathan berbagi berbagi pengalaman nih buat teman-teman, kita nyebutnya Bluffers ya. Untuk Nathan, kalau kita mau ikut seni pertunjukan teater itu, sebaiknya kita apa sih yang harus kita persiapkan nih? Mental, fisik atau apa gitu mungkin? Mungkin semuanya termasuk ya. Semuanya termasuk. Iya. Dan kalau mau join kayak seni teater itu kan banyak aspek gitu. Oke. Kita juga bisa mulai dari mencintai teaternya itu sendiri. Oh, luar biasa Nathan ya, keren. Ya mudah-mudahan apa yang Nathan sampaikan barusan ini juga turut menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin sebaya sama Nathan juga ya. Oh ya Nathan, hampir lupa tadi kita nanya. Nathan ini di Taruna Bakti kelas apa ini? 10, Kelas 11? Kelas 11? Iya. Oke, ikut ekskul apa di sana? Ekskul komik. Komik, Iya. jadi seneng apa? Senang menggambar. Senang Dan ini bisa relate dengan teater kali ya? Bisa. Dengan kita Karena seni bikin juga ya. gitu ya. Iya. Oke. Nah Nathan mungkin kita juga akan lanjut juga ngobrol sama teman-teman yang lain. Tapi sekali lagi deh boleh sampaikan ke Bluffers mewakili SMA Taruna Bakti dalam keturutsertaannya di teater nanti. Boleh dong sampaikan ke Bluffers. Bluffers, pokoknya dukung terus acara kita teater ini. Jangan lupa nonton ya. Ditunggu pastinya. kehadirannya. Ditunggu kehadirannya karena nanti Nathan akan main di sana ya. Siap. Oke Bluffers, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain yang udah di luar sana. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Halo Bluffers, listen and enjoy. Sudah bersama teman-teman dari SMA 1 Banjaran. Yes, oke teman-teman, terima kasih sudah hadir bersama kita di sini di Blabla Radio Space. Terima kasih ya. Gimana perjalanan tadi ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, Bluffers, ini teman-teman dari SMA 1 Banjaran betul ya? Oke, yang dimana mereka ini juga turut serta bergabung dalam pementasan anti bullying bersama Ra Production. Tapi kita mau cari tahu nih pengalaman mereka selama berlatih dan berteater itu seperti apa. Kita satu demi satu kita pengen ngobrol nih sama mereka, berbagi pengalaman. Tapi sebelumnya boleh dong kenalan dulu, di sebelah saya siapa ini? Aku Ayudia. Ayudia. Selanjutnya? Aku Indri. Berikutnya? Aku Tiara. Tiara? Aku Alivia. Oke, teman-teman, ini dari SMA 1 Banjaran ini kan berkolaborasi juga dengan teman-teman SMA lain ya, dalam hal mendukung pementasan yang akan datang nih, bullying. Boleh dong kita berbagi cerita dulu nih ya. Boleh, mau saling mencontek juga boleh. Gimana sih pengalaman kemarin selama perjalanan latihan mempersiapkan diri untuk pementasan nanti, dan sampai dengan detik ini kira-kira dapat pengalaman apa nih sementara ini? Boleh dari sini dulu. Kalau menurut aku mah jadi kayak punya teman baru gitu. Gitu ya. Teman baru, terus pengalaman teaternya yang dari SMA SMA Cimahi juga itu keren banget waktu dengar itu. Wah, bisa teaternya bisa sampai kayak gitu. Oh gitu. Terus tapi memang sebelumnya memang pernah mengamati pertunjukan teater gitu sebelumnya? Pernah juga ya? Pernah. Langsung ada ketertarikan gitu untuk ikut main atau apa gitu? Sebenarnya punya minat di teater itu semenjak SMP. Oh, dari SMP Iya, sudah ada iya, minat. sudah. Wah, luar biasa, keren banget ya. Apa nonton pertunjukan apa waktu itu? Salah satunya yang masih diingat mungkin? Waktu SMP sih terakhir kali itu nonton Romeo Juliet. Wow, itu naskahnya lumayan itu ya. Betul. Wah, keren. Benar-benar penghayatan untuk memerankan Romeo itu sama Juliet itu kan kayak kok bisa sih kayak gitu. Gitu ya. Akhirnya terbersit untuk aku juga pengen deh bisa satu saat bisa main di panggung gitu ya, teater. Iya, betul. Gitu. Oke, kalau yang di sebelahnya mungkin apa yang memicu untuk aku kayaknya pengen deh ikut teater? Karena apa ya? Mungkin kan awalnya ada tuh ya pendaftaran teater. Kan di SMA tuh belum
awalnya belum ada eskulnya. Cuman waktu kemarin-kemarin pas di Natalis itu ada pertunjukan teater. Oh, ada perform di sekolah. Iya benar. Terus ngebuka apa ya pendaftaran. Oke. Terus inisiatif lah ikut. Awalnya ngajak teman-teman pada nggak mau, cuman akunya mau banget. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu. Mau banget jadi langsung ikut deh. Gitu. Gitu. Ya. Ada ini nggak? Ada sosok dari pemain teater yang mungkin juga udah senior atau apa yang menjadi idola mungkin? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Belum sempat melihat ke sana ya. Iya. Tapi dari skala pertunjukan yang pernah dilihat gitu, akhirnya jadi memicu untuk, aduh aku juga pengen kayaknya gitu Iya ya. banget. Iya. Oh gitu. Memang seneng drama ya? Apa drama? Drakor sih, drakor. Oh gitu ya. Iya, Tapi boleh jadi teater ini menjadi satu hiburan juga kali ya. Iya benar. Gitu ya. Tapi ada tantangan sendiri nggak sih main Ada. teater nih menurut pengalamannya? Dari ini sih buat kita merubah emosional kita pada saat pertunjukan gitu kan. Gitu ya. Kita nggak selalu seneng, nggak selalu sedih. Gitu. Terus kan biasanya kalau kita lagi main teater itu kadang-kala ada peran yang disampaikan ke kita itu yang bertolak belakang sama kehidupan kita gitu ya. Iya, Nah, itu benar. gimana tuh Kita sih mengatasinya? kita harus bisa ya gimana Gitu ya. berusaha gitu ya. Oh gitu. Walaupun itu bertolak belakang dengan kita, tapi kita harus mencobanya gitu. Gitu. Gimana sih biar bisa? Dan sepertinya karena kita memang passionnya di situ, jadi kayaknya nggak masalah juga Iya, ya. Oke, kalau yang di sebelah nih, gimana pengalamannya nih berteater nih? Mengawali, aku kayaknya mau ikut terjun deh ke dunia acting, terutama di seni pertunjukan teater. Ada pengalaman tertentu mungkin? Awalnya tuh kan waktu kelas 10 nih. Kelas 10 tuh suka ada P5. P5 itu drama. Nah kan agak beda lah sama teater. Cuman kayak jadi tertarik gitu karena hampir sama kan ya sama teater kalau drama tuh. Bedanya kalau drama waktu kelas 10 tuh kita tuh nggak ngomong langsung di panggung gitu. Jadi kayak pakai dubbing suara gitu. Oh iya. Menariknya sekarang tuh kayak kita tuh harus bisa langsung gitu. ya. Live secara live. Live ya. Iya. Dan ini kan ada sebuah tingkat kesulitan tersendiri karena kan kita harus mengatur power, artikulasi. Nah, itu gimana tuh? Akhirnya setelah mencoba menjalani latihan seperti itu ada tingkat kesulitannya apa yang dirasakan? Kalau tingkat kesulitannya sih dari aku sendiri gak ada. Gak ada ya? Soalnya kayak tingkat kayak vokal yang kayak gitu sudah dipelajari kayak di sekolah juga gitu. Oh gitu. Ya. Oh. Soalnya di sekolah juga ikutannya ekskul vokal gitu. Oh, Ya. jadi udah terbiasa lah ya dengan berlatih suara, intonasi, artikulasi, power gitu mungkin udah nggak asing lah ya. Ya, cuman yang paling sulitnya itu kayak emosi kita kayak mencurahkan emosinya gitu. Yang paling sulit tuh kayak Gitu ya. sedih, marah tuh kayak gimana, sedih tuh kayak gimana, kayak nangisnya juga susah banget gitu. Gitu ya. Nah, di luar jadwal latihan suka berlatih sendiri di rumah. Terkadang sih. Gitu ya. Kalau misalnya emang agak ada waktu renggang gitu. Gitu. Pengen coba-coba. Untuk lebih melengkapi latihan-latihan kita sebelumnya, jadi kita mencoba berlatih sendiri di rumah ya. Oke. Tapi sebelumnya pernah nonton sama kayak teman-teman yang tadi, pernah nonton pertunjukan teater yang serius di mana gitu? Pernah nggak sih secara khusus nonton gitu? Kalau secara live nih, kalau secara live tuh belum pernah. Cuman kalau kayak di TikTok, gitu. YouTube sering lihat. Sering lihat ya. Jadi awalnya tertarik teater juga karena sering lihat di TikTok gitu sama YouTube gitu. Sehingga itulah yang akhirnya kita berangan-angan, aduh aku pengen bisa juga kayak gitu kali gitu ya. Oke, sebelum pertanyaan lebih lanjut, saya mau lanjutkan dulu ke yang paling ujung sana. Gimana pengalamannya, gimana nih sama kayak teman-teman nih? Kalau pengalaman di teater sih ini cukup menarik ya. Karena kan ini di masa pas aku SMA ini baru pertama kali nih aku masuk teater. Soalnya dulu tuh pernah SD doang teater SD? tuh. Iya. Sudah teater aku SD pernah. Lanjutlah sekarang karena SMP kan di SMP aku nggak ada. Dan ada ternyata di SMA baru muncul gitu teaternya.
Jadi serasa menemukan dunianya. Iya, nih. gitu. Tapi waktu SD dulu tuh apa yang diperoleh dari pengalaman teater, nonton pertunjukannya kah? Atau memang dari sekolah waktu itu ada sebuah acara apa terus akhirnya kayak main kabaret-kabaretan atau operet atau apa, gimana tuh pengalaman waktu SD dulu tuh? Waktu SD tuh sebenarnya jadi setiap minggu tuh pasti ada pementasan gitu, pentas seni. Nah, karena banyak banget seni-seni yang udah ditampilin, dan menurut aku tuh kayak teater nih belum ditampilin gitu. Jadi kita ngambil dari buku dongeng buat ditampilin buat di teater gitu. Oh gitu ya. Jadi dari dulu pun, dari sejak usia dini, sejak SD itu memang sudah punya angan-angan, pengen tertarik lah ya. ada ketertarikan ya. Keren banget. Oke, ini kan kita kembali ke naskah yang nanti akan teman-teman pentaskan ya, bullying ya. Oke, ini kelompok ini nih satu kelompok di pentas itu atau berbeda? Ini ada kelompok yang dibully, ada kelompok yang membuli. Ini kelompok apa nih? Ceritanya nanti. Ceritanya beda-beda sih. Variatif ya. Iya. Dari sini dulu deh, dari sebelah saya ini di kelompok yang dibully juga. Ya, aku kelompok yang dibully. Kasihan banget ya. Sedih nggak sih dibully? Pasti sedih. Pasti sedih. Pasti. Gitu ya. Karena dibully itu juga nggak enak. Gitu. Betul. Nah, cuplikan spill sedikit aja bully yang diperoleh di adegan itu nanti apa nih? Contohnya nanti itu. Kalau aku dapat tokoh yang dibully tapi yang spoilernya dikit bagian dompet. Jangan. Itu uang jajan aku selama seminggu. Oh gitu, uang jajan aku selama seminggu jangan diambil. Iya betul. Gitu, sedih ya, itu mimik mukanya tuh gimana gitu ya. Antara mau melawan tapi gimana gitu ya. Terus gini, di adegan itu kan berarti kita merasa kayak semacam ada sebuah tekanan nih. Itu gimana sih cara kita berekspresi nih? Pengalamannya gimana tuh selama latihan kemarin? Kalau aku sendiri untuk berekspresi kayak tetap berusaha kan untuk mengeluarkan emosi sedih itu justru lebih sulit gitu karena betul. Ketika kita bener-bener gak dapet view-nya itu kayak ini mah susah kayak gitu. Ya. Jadi kalau aku sendiri tuh tetap ngebayangin gimana sih dibully tuh kayak gimana gitu. Sampai nonton aja juga bisa kayak gitu. Untuk mendapatkan feel-nya gitu. Oke, keren banget. Nah, kalau ini adalah yang membuli. Enggak juga. Sebenarnya aku itu dibully juga ya, cuman aku dibully tapi ngelawan gitu dan membantu teman yang dibully tapi diem. Oh, ini yang pahlawannya nih ya. Wah, hebat. Iya, pokoknya hebat. Gitu. Oh gitu. Apa adegan apa nanti spill sedikit aja yang kira-kira memberikan dukungan buat teman-teman yang dibully. Gimana sih waktu ketika mereka dibully? Ini spoiler aja. Spoiler aja dikit aja. Ketika mereka dibully, aku datang terus coba kamu informasiin, kabarin soal pembulian ini gitu. Oke. Tentang ngasih solusi lah. Ngasih solusi ya. Sama merencanakan gimana sih biar orang yang dibully itu dapat. Oh gitu ya. Orang yang dibully ini mendapat sebuah teguran atau apa sehingga dia tidak terus berlanjut membuli yang lain lagi ya. Oke, kalau Teteh sebagai tokoh yang? Sebagai tokoh ibunya yang dibully. Oh, wah ini tokoh bijak nih berarti. Ya. Gimana spoilernya? Sedikit aja. Spoilernya? Kan anaknya tuh jadi gak mau berangkat sekolah. Malah takut ya? Bangun, jadi mas-masan. Terus ibunya tuh jadi nanya-nanya ke anaknya, udah gitu teh karena anaknya gak mau keluar dari kamarnya, anaknya ibunya tuh jadi bingung, jadi ibunya nanyain ke guru yang ada di sekolah. Oh, ibu konsultasi sama gurunya. Ini begini anak saya dan seterusnya gitu. Wah luar biasa ya. Ada tantangan tersendiri pasti ya sebagai ibunya nih nanti. Ada ya. Dari karena belum pernah merasakan menjadi ibu, jadi kayak gak tahu kayak perasaan khawatirnya seorang ibu tuh kayak gimana gitu. Itu jadi, yang menarik juga ya. Jadi sulit gitu, kayak harus meranin bahwa seorang ibu tuh khawatir, tapi kayak
apa sih ke akunya itu susah gitu karena Gitu. belum pernah gitu, belum Oh, pernah gitu jadi ya. seorang ibu gitu. Tapi pas Mungkin harus belajar dulu dari mama. dari mama. Tapi pastinya ada lah ya, ada masukan-masukan juga ya dari mama gitu. Ini kalau ibu tuh begini-begini gitu, ada lah ya. Yang bisa sedikitnya bisa kita peragakan di pentas nanti itu ya, sebuah pembekalan. Kalau yang di ujung sana sebagai tokoh Dibully. ini kelompok kasihan semua ya. Iya. Dibully Ini kelompok semua. dibully semua. apa yang dibulinya apa di pentas nanti? Lebih ke kontak fisik gitu ya. Oh iya. Iya. Wah, ngeri ya. Waduh. Lebih ke banyak kontak fisik sama lisan juga biasanya. Gitu. Dibully lisan. Terus dirimu setelah ini di pentas nanti tapi ya bukan kehidupan nyatanya. Itu bersikapnya gimana nanti tuh spoilernya tuh? Melawan atau pasrah atau bagaimana? Lebih ke gimana Tuhan aja gitu. Pasrah aja gitu. Gitu ya. Oke. Nah, tapi kan dari naskah yang dipersiapkan oleh Bang Koni yang akhirnya nanti akan diterjemahkan oleh teman-teman saat nanti pentas nanti, kira-kira sepakatnya gimana? Ini ada sebuah sensasi seni pertunjukan apa sih dari bullying ini? Boleh mungkin memberikan opininya buat Bluffers nih? Apa yang kita rasakan dari pertunjukan nanti itu nanti? Yang dirasakan nih? Pesan moralnya apa? Tentang bullyingnya kah? Terserah. Atau dari aspek kerjasamanya sebagai tim untuk mempersiapkan satu pementasan? Atau ada hal-hal lain yang membuat teman-teman jadi lebih berkesan gitu di satu panggung? Jujur Boleh. kalau yang bullying ini tuh berkesan untuk semuanya gitu ya. Gitu ya. Apalagi untuk dari yang pembuli. Pembuli itu kan mungkin dari aspek kayak mereka dulu pernah dibully atau gimana. Jadi kayak melampiaskannya tuh ke korban yang mereka target kayak gitu. Terus kalau dari naskahnya Kang Kon itu unik aja gitu. Unik ya. Unik banget. Gitu Kayak ya. dari bullyingnya tuh beda kayak Itu gitu. pengalaman yang diperoleh walaupun ini dari sisi latihan untuk pementasan ya, tapi Iya. bisa jadi bekal untuk kehidupan sehari-hari. Oh ini kayaknya ya seperti itu ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari teman sebelahnya komennya tentang pentas ini. Kan kalau kayak di TV-TV itu kayak pembulian tuh kayak lewat tindakan kan. Iya. Nah, ternyata pembulian tuh bisa juga lewat kayak lisan, kayak bisa misalnya nyebut bego nih. Nah, kalau misalnya orang itu sakit hati, pasti itu bisa disebut dengan Jadi baper ya. pembulian. Ada rasa tertekan juga ya, besoknya jadi aduh nanti aku akan ketemu kalimat-kalimat seperti itu lagi gitu ya gitu. Oke, mau nambahin dari ujung sana? Mungkin untuk komennya ya. Komen. Nanti yang kalian akan rasakan gitu ketika menonton teater ini ya mungkin ada perasaan sedihnya juga. Oke. Keselnya juga gitu kan. Kesel ada juga ya. Tapi masih ada rasa kayak mereka tuh solid sebenarnya. Sebetulnya. Tapi beda gitu. Solidnya tuh solid dalam keburukan dan juga solid dalam kebaikan gitu. Jadi Kompaknya kayak dalam konteks yang lain ya. Iya benar-benar setuju. Satu lagi dong kali ada komen. Mungkin ya kita tuh ketika ngelihat orang yang dibully itu tuh teman kita sendiri. Sebisa mungkin kita tuh ngasih solusi atau enggak membela gitu ya. Karena Jangan diem aja lah ya. waktu aku ngelihat di adegan mereka dibully, aku ngerasa kayak ini sakit banget gitu. Gitu Jadi ya. ngerasa feel-nya ya. Jadi ketika aku membela juga kayak benar-benar aku lagi ngebela. Seperti kehidupan nyata Iya, benar ya. benar. Wah, Bluffers kita makin penasaran ya cerita dari teman-teman ini walaupun cuman secuplik spoiler dari mereka tapi rasa-rasanya mereka juga udah siap untuk istilahnya menyampaikan pesan-pesan lewat adegan-adegan mereka itu untuk menjadi apa yang tadi dikatakan, ada rasa sedihnya juga, ada rasa maksudnya kayak pengen marah juga gitu ya. Kesel juga. Campur aduk. Nah, nanti teman-teman bisa rasakan sensasinya kalau nonton penampilan mereka itu nanti. Terakhir kali sebelum kita tutup obrol-obrol santai kita yang sekarang, karena nanti ada teman-teman yang lain juga yang mau ikut ngobrol di sini.
boleh dong berbagi pengalaman sekali lagi tentang aspek kalau kita sebutnya kerja kolektif ya, satu tim mempersiapkan sebuah aspek seni pertunjukan. Nah, mungkin teman-teman punya kesepakatan apa yang harus kita persiapkan untuk sebuah pertunjukan? Kalau dari tim sendiri tuh kayak solid banget. Solid ya? Solid, kayak untuk kerja sama dalam ngatur blocking atau vokalisasi nada itu tuh kayak bagus gitu. Gitu ya. Jadi untuk senang ya? Ya senang banget, serius. Senang pastinya ya. Apalagi nanti kalau udah di panggung yang sesungguhnya pasti akan terasa beda ya. Pasti terasa Gitu beda ya. antara latihan biasa sama udah di panggung, pasti lebih ke distract untuk yang di panggung. Betul. Boleh tambahin? Mungkin Kalau kata aku nanti ketika tampil yang harus disiapin tuh mental. mental udah pasti ya. Terus kita kan ketika latihan masih bisa untuk bercanda-bercanda, kita meranin ada salahnya. Tapi untuk nanti di panggung benar-benar kita harus menyiapkan mental kita lah untuk benar-benar Fokus, memerankan. ya. Iya, fokus. Fokus. Jangan ke distract. Jangan ke distract. Aku sering kali ke distract waktu Oh, gitu? latihan. Iya, benar. Contohnya apa? Contohnya Contohnya misalnya? waktu ada adegan aku membantu kan, itu di situ kayak dialog tuh dari dia pindah ke aku gitu Oh, kan. gitu. Terus ketika aku berdialog, aku ngelihat teman aku, Gitu. itu dia ketawa kan, hampir ketawa. Aku jadi ikut ketawa. Oh gitu. jadi itu diulang lagi. Diulang lagi. Ya sebetulnya itu salah satu bagian dari keseruan kita saat berlatih Ya, ya. betul. Sebetulnya ya, dan itu juga menambah spirit kita untuk wow serius gitu. Ya. Oke. Mungkin ada lagi tambahan? Silakan. Mungkin yang harus disiapin tuh kerjasamanya, kayak misalnya latihan rutinnya, terus konsentrasi sih waktu di panggungnya gitu. Kadang suka kayak ngeliat orang tiba-tiba jadi lupa, Ngeblank. lupa ininya, lupa naskahnya gitu. Lupa naskah. Oke, nambahin. Dari segi fisiknya juga makanya harus Fisik. kuat, harus Setuju. sehat juga kan. Setuju. Karena kalau pas kita nanti meranin sakit tiba-tiba pingsan kan gimana gitu. Makin dibully kayaknya nanti. Dibully Lupa. beneran. Gimana sih? Oke, nah itulah tadi Blavers sebetulnya kita udah merasakan aura keseruannya ya dari mereka ya. Tapi akan lebih seru lagi kalau Blavers nanti bisa sama-sama melihat bagaimana mereka nanti memerankan tokoh-tokoh yang sudah disampaikan lewat skrip oleh sang sutradara Bullying nanti ya. Oke, sekali lagi tolong sampaikan ini teman-teman dari mana? Boleh dong sampaikan lagi? Dari Dengan nama teaternya ya. Oke. Kami dari SMA Negeri 1 Banjaran, teater Kala dan Yeay. Diharapkan nonton ya. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Paksa. Ajak teman-temannya semua ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman sudah sama-sama. menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol santai bersama kita menjelang nanti pementasan teman-teman nanti. Yang jelas teman-teman harus tetap fokus, sehat selalu dan kita harapkan sukses nanti pementasannya ya. Oke, masih bersama kita Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Oke, Blavers, inilah teman-teman dari SMAN berapa? 3 Cimahi. Dengan nama teaternya? Teater Liga. Oh, kompak mereka ya, luar biasa. Oke, Teater Liga, wih keren tuh logonya. Wih, boleh dong ada yang cerita tentang logo teaternya kalian apa nih? Nah, jadi di Siapa sini. jubirnya? Kenalan dulu. Oh iya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andrian Norman. Di sebelah saya dulu, siapa? Saya Raka Raditya. Oke. Saya Irman Saifululu. Sini dulu. Saya Zufar Abdulaziz Fernanda. Dan yang paling subur makmur. Halo teman-teman Blavers, sebelumnya nama saya Richard Alaziz Santoso dengan rekan-rekan saya yang sudah disebutkan tadi. Yes, oke. Selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah bersama kita di sini di Bla Bla Radio Space ya. Teman-teman kan nanti juga sama nih mau berbagi pengalaman-pengalaman teman-teman
di mana nanti juga ikut berpartisipasi, berkontribusi dalam pementasan yang berjudul bullying itu tadi ya. Oke, tapi sebelumnya ada yang belum tadi tersampaikan dengan saksama. Waduh. Tentang teater liga nih di sekolah kalian. Mungkin jubirnya bisa sedikit introduce nih, teater liganya apa sih nih? Nah, jadi awalnya tuh di tanggal 1 September 1990, awalnya liga ini mengusung kesenian yang ada di SMA Negeri 3 Cimahi. Begitu. Jadi tidak hanya teater, tapi pada saat itu ada dua. Ada dua? Ya, yang pertama ada teater dan paduan suara. Oh, ada padus juga? Ya, oh, ada. keren ya. Nah, Ya, terus di sekitaran 2010 tuh pembinanya ganti. Nah, honorable mention dulu. Jadi dulu itu pembinanya itu Pak Arjo, nah sebelumnya. Nah lalu diganti oleh Bapak almarhum Pamujo. Oh ya. Itu dan pada akhirnya dikemas lagi. Nah jadi bertambah tuh. Nah jadi ada tari dan juga gamelan. Ada tari dan gamelan. Melengkapi lagi ya akhirnya ya. Nah sekarang tambah satu lagi. Ada lagi? Ada lagi. Luar biasa ya. Apa tuh satu lagi? Band. Ada bandnya juga. Ikut gabung juga di band? Saya sih enggak. Tapi ini sekilas profil dari SMA 3 Cimahi. Ada berbagai macam aktivitas yang wah luar biasa ya. Keren ya aktivitasnya. Semangat teman-teman dari SMA 3 Cimahi. Semangat guys. Oke, kita sekarang masuk ke ranah teaternya nih. Ini masing-masing kan pastinya punya pengalaman sendiri-sendiri. Dari sini dulu deh. Pengalaman berteaternya dimulai dari kapan nih sampai akhirnya ikut sekarang di Ra Production nih? Jujur untuk saya sendiri baru mulai saat kelas 10 ini. Kelas 10? Ya, baru tahun ini. Saya juga baru tampil sekali pas acara apa? Edufair. Ya, acara Edufair. Bulan bahasa itu. Bulan bahasa. Terus setelah ikut tampil sama latihan-latihan yang cukup menarik, saya makin tertarik lah sama teater ini. Kayaknya seru gitu ya. Iya. Wah, oke. Terus saya juga sekarang ngikut dia ke Teater Bel ini dan mendapat relasi yang cukup menarik lah. Kayak dari ada sekolah Banjaran, dan juga dari Taruna Bakti. Ya. Senang ya ketemu teman-teman yang lain ya. Bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita walaupun itu konteksnya mungkin di luar aspek teater ya. Di sekolah kamu gimana gitu-gitu ya. Oke. Kalau yang di sebelahnya nih pengalaman berteaternya dimulai dari sejak kapan nih? Nah, kalau saya sendiri itu masuk teater tuh pertama kali itu waktu awal-awal sekolah. Jadi awal sekolah. Waktu MPLS saya tuh emang udah niat pengen masuk teater. Oh gitu. Alasannya tuh karena saya tuh kurang percaya diri gitu. Oh gitu. Ya. Jadi orangnya emang susah dapat teman, terus ya introvert lah. Oh iya. Jadinya saya mutusin masuk teater waktu awal MPLS itu. Soalnya saya ngerasa kalau saya nggak berubah nggak akan ada masa depan. Luar biasa, keren banget. Keren. Ada upaya untuk men-trigger diri sendiri untuk bisa bersosialisasi ya. Nah, gimana setelah ikut berjibaku dengan teman-teman yang lain di teater, ada sebuah perubahan yang dirasakan mungkin? Ya untuk perubahan itu banyak banget lah. Banyak ya pastinya. Jadi yang saya emang nggak pernah berani buat nanya gitu kalau kelas itu akhirnya saya mulai berani gitu, bahkan gitu ngejawab soal Tapi gitu. Tapi sebelum-sebelumnya nih, sebelum ada pengalaman gabung dengan teater, kalau mau bertanya kan belum nggak berani, terus apa yang dilakukan? Cuma bisa mendem aja gitu. Mendem. Mendem tuh gitu ya. Oke. Tapi akhirnya kan jadi ada sebuah pencerahan lah ya. Artinya Blavers ini juga ada sebuah pencerahan lagi nih dengan ikut kegiatan teater, seni pertunjukan, akhirnya apa-apa yang menjadi kendala di diri kita ini bisa terselesaikan ya. Masalah sosialisasi, komunikasi dan sebagainya. Berikut mungkin nambah pengalaman juga pastinya ya. Oke, kalau yang dari sini nih, apa pengalamannya nih? Kalau saya mulai teater tuh dari SMP. Wah. 9. Oh gitu. Oke. Tapi saat itu belum terlalu fokus ke sana. Kemudian dilanjutin lagi di kelas 10 ini. Ya. Untuk tampil sih saya sudah lumayan banyak ya. Wah. Ada penampilan bulan bahasa, kemudian acara sekolah Edufair, terus pernah juga tampil di Rumentang Siang. Wah. Itu bersama ini. Ini ya satu timnya ya. Ini jam terbangnya udah lumayan nih kayaknya. Bener ya?
Iya, Iya lumayan. Yang paling berkesan di pengalaman waktu ikut pentas-pentas di sebelumnya, yang paling berkesan itu pernah dapat tokoh apa tuh? Wah, paling berkesan pernah dapet tokoh Dilan. Oh, tokoh Dilan. Wah keren. Apa boleh cerita spill dikit aja waktu jadi tokoh itu apa yang paling berkesan banget tuh sebagai Dilan? Ini tuh Dilannya bukan Dilan yang film itu ya, tapi Dilan yang Cepmek itu. Oh gitu, iya. Sangat berkesan banget karena gitu ya? kita memerankan tokoh Dilan Cepmek itu. Oke. Diketawain sama teman-temannya. Ini udah dibully duluan. Kamu ngerasa gak dibully apa nih? Enggak lah ya. Ini ketawa positif nih, Blavers. Oke, selanjutnya nih yang sebagai jubir barusan nih, pengalaman berteaternya apa nih? Nah, jadi pada awalnya saya iseng. Iseng? Iya, saya iseng. Gitu ya? Jadi gini. Ada ya dimulai dari iseng. Oke, terus. Nah, pada awalnya waktu itu kan ada lomba. Lombanya tuh kalau nggak salah Bandung Raya. Nah, terus saya tertarik nih ikut dramatisasi cerpen. Nah, di situ saya coba deh gitu karena saya emang orangnya tuh ekstrovert. Oh gitu. Ya, nggak cuma ekstrovert juga sih. Kadang ambivert Tapi gitu, nggak menyesuaikan. Nggak kelihatan tapi. Ya ini mungkin dampak dari ikut teater kali ya. Ya itu dia. Nah, terus pada akhirnya saya nyoba masuk ke situ, ikut lomba, juara 1. Juara 1. Ya, alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah dan dapat bonusnya juga nih. Apa tuh? Dikasih uang 100.000 di situ. sama jurinya gitu. Oh iya? Iya, penghargaan katanya. Dicatat nggak nama jurinya siapa waktu itu? Aduh lupa lagi. Karena dia baik hati sekali. Ya. Dan pada akhirnya dan ya. itu yang membuat jadi semakin semangat. Ya itu. Ya. Oh ternyata aku bisa. Ya. Dan ya ini menjadi sebuah kenang-kenangan yang berharga lah pastinya ya. Betul. Cita-cita jadi penyanyi nggak sih? Cita-cita jadi penyanyi sebenarnya tidak mematok untuk jadi penyanyi, tapi lebih tertariknya kayak nge-rap gitu. Coba dong. Aduh. Ini bebas kan ya? Bebas. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone denger lagu. Aku online. Oke. Luar biasa kan Blavers ya. Jadi teman-teman dari SMA 3 Cimahi ini talentanya multi talenta. Ada yang tiba-tiba bisa nyanyi tapi dia nggak mau kelihatan sebagai penyanyi. Luar biasa kan? Oke, terima kasih. Selanjutnya yang di sana saya nggak akan nanya teater. Biasanya menu sehari-hari makan apa sih? Apa ya? Cireng, cilok atau apa gitu enggak? Karena sekarang di sekolah tuh udah ada program makan gratis ya, jadi menyesuaikan dari pemerintah gitu. Wah, makanya dia subur banget. Tapi dari dulu memang dari sejak bayi lahir emang udah? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Sejak kapan akhirnya bisa tumbuh subur seperti ini? Mungkin kelas 3-4. Gitu. Berarti senang ya. Wah, happy ya di sekolah, makanya senang dia. Oke, gimana berteater karena dia Blavers ini yang suaranya paling lantang ya tadi kita lihat. Itu memang dari dulunya seperti itu atau sejak belajar teater jadi akhirnya ada perubahan di vokalnya? Dari SMP itu sebenarnya dari awal tuh ikutnya tuh bukan ke teater tapi ke Paskibra. Nah, terus saya juga ditempatin di sebuah komandan atau danton. Jadi di mana saya suaranya tuh harus lantang, harus memiliki suara yang jelas lah ketika pengucapannya. Nah, ketika kelas 10 di tahun kemarin saya mulai tertarik dengan teater karena saya ingin mengasah skill untuk berbicara di depan umum atau public speaking agar saya bisa lebih nyaman lah ketika berbicara dengan orang-orang banyak seperti itu. Luar biasa keren. Mudah-mudahan aspek yang itu tadi terus berkembang ya. Siapa tadinya namanya? Sebelumnya saya Richard. Richard, saya lupa tadi ngenalin. Richard, sukses selalu buat Richard ya. Oke, pengalaman berteater yang paling berkesan buat Richard apa? Oke, untuk
pengalaman yang paling berkesan itu ketika pertama kali saya masuk teater liga dan juga itu tiba-tiba langsung masuk buat lomba. Nah di situ tuh berkesan banget karena banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dan juga pertama kali tampil di tempat yang megah dan juga ketika pergi dan pulangnya itu banyak kejadian-kejadian seru ketika berangkatnya. Gitu. Masa? Contohnya apa? Contohnya itu ketika pergi gitu di salah satu angkot rekan saya itu terjadi keributan di mana ada kecoa yang mengakibatkan banyak sekali berisik dan juga itu merupakan momen yang bisa diingat lagi gitu. Jadi karena suatu momen yang seru lah gitu kan. Gitu ya. Oke, Blavers, ini ada hal yang menarik. Dia menyebutkan ada kecoa di angkot. Ini bagian dari naskah teater atau bukan? Tidak. Bukan ya. Bukan. Spontan ya. Terus apa reaksinya waktu itu begitu ada sang kecoa itu? Oke, untuk yang lebih jelasnya mungkin dari angkot sebelah itu karena isinya mayoritas cewek, itu pada teriak-teriak. Ya, bahkan gitu. itu di pinggir di jalan yang ramai ya. Waktu itu ramai sekali, teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang lompat ke Kang Andre. Gitu? Oh iya? Ya, aduh itu saking chaosnya gitu. Jadi ada yang dari belakang tiba-tiba lari ke depan, saya duduk depan sama supir gitu. Ya ampun. Nah, yang dari di belakang tuh istilahnya mah ngagabruk gitu. Kayak kiper gitu. Digabruk gitu. Ya, saya gini kepala saya langsung gitu. Aduh, itu chaos banget gitu. Aduh, ya ampun, itu kejadiannya udah lama. Tahun yang lalu atau kapan? Sebenarnya tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Waktu ada event festival musikalisasi teater. Ada sebuah cerita dulu sebelumnya ya. Keren banget. Seru itu. Aduh, oke. Nah teman-teman, keseruan yang tadi itu akhirnya membawa teman-teman juga bisa berjibaku, bekerja sama dengan teman-teman dari sekolah lain dalam rangka mensukseskan pentas yang akan datang tanggal 25 Februari. Nah teman-teman, aku mulai lagi dari sini dulu. Gimana sih kesan-kesannya bisa bekerja sama dengan tim dari sekolah lain? Gimana tuh kesan yang diperoleh? Kesannya pertama menarik banget karena mungkin awal latihan itu kan lingkungannya hanya di sekolah ya. Betul. Tapi sekarang tuh bisa bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain. Seru ya. Seru, nambah teman juga. Kemudian kalau latihan juga dapat banyak ilmu, sharing-sharing ilmu sama teman-teman sekolah lain. Oke, iya. Gitu ya. Ini mungkin ada pengalaman yang berkesan juga nih dengan persiapan bersama teman-teman yang lain dari sekolah lain? Ya tentunya seru gitu, apalagi ya? kita sharing-sharing tentang pengalaman juga. Apalagi dari Banjaran dan juga dari Taruna Bakti. Itu benar-benar powerful juga dan selalu menyempatkan waktunya untuk hadir walaupun ada kesenjangan yang lain gitu, kesibukan yang lain. Dan pada akhirnya ya kami mengikuti mereka lah gitu. Kadang jadwal mereka juga kadang bertabrakan, jadi ya kita menyesuaikan gitu. Jadi pada akhirnya latihannya selalu rutin dan bersama gitu. Oke, dan ini menjadi sebuah maksudnya teman-teman akhirnya jadi belajar untuk bertoleransi juga ya. Ya, betul. Oke. Yang di situ? Kalau kesan dan pesannya juga menurut aku menarik karena kita tuh dari berbagai daerah, ada yang dari Banjaran, Kota Bandung dan juga Kota Cimahi, dan di mana itu tuh kita tuh menyatukan berbagai latar belakang yang dari sekolah yang berbeda. Betul. Kita juga punya pengalaman yang pastinya berbeda-beda. Di situ disatukan, dihimpun untuk membentuk suatu cerita baru bersama-sama, dan juga kita tuh ketemu dengan teman-teman baru yang relasi yang mungkin kita belum pernah kenal sebelumnya. Gitu ya. Wah, keren banget ya. Dari sini dulu deh. Ya, untuk aku sendiri itu benar-benar menarik ya. Soalnya ini benar-benar pertama kalinya buat aku dapat teman yang emang di luar sekolah gitu. Karena keseringan ya cuma teman di sekolah ataupun kalau di luar itu emang dulunya teman SD gitu. Gitu ya. Nah, jadinya benar-benar pengalaman baru gitu buat ketemu orang-orang yang unik-unik gitu dan unik-unik. Gitu ya. Yang pasti pastinya membawa semangat juga ya. Ke teman-teman baru, terus kemudian sama-sama untuk berkarya bareng-bareng di satu panggung. Yang ini apa kesan-kesannya nih bergabung dengan teman-teman yang lain dari sekolah lain? Sama seperti yang lainnya, sangat ya? mengesankan. Seperti dengan lingkungan yang sebelumnya, terus tiba-tiba disuruh lingkungan baru lagi nih, harus adaptasi lagi. Terus ketemu dengan teman-teman baru, terus dari sekolah yang jaraknya lumayan jauh nih. Gitu ya. Cimahi, terus ada Bandung, terus ada Banjaran juga. Oke. Nah yang paling mengesankan tuh
ada teman saya namanya Mulia tuh, dari Taruna Bakti. Terus skill teaternya tuh kayak bener-bener jago banget. Oh iya. Oh. Saya sangat belajar juga dari dia tuh. Oke, wah luar biasa ya. Jadi benar-benar ini yang kita sering kali sebut ini adalah kerja kolektif. Jadi benar-benar kita sama-sama bahu membahu untuk mensukseskan setiap adegan per adegan, frame per frame ya, gitu ya. Dan komunikasi di panggung kan pastinya ya mau nggak mau kita harus ada ikatan emosional ya. Oke, nah ini kan konteksnya tentang bullying nih. Ini kelompok yang membuli atau yang dibully nih? Di sini netral. Jadi Jadi ada yang membuli dan juga ada yang dibully. Oh gitu. Dari sini dulu deh. Ini dirimu sebagai tokoh apa nanti, yang dibully atau yang ngebully? Aduh, saya justru membuli nih di sini. Jangan-jangan saya bentar lagi dibully juga nih. Enggak Pak, enggak. Ngeri, enggak ya? Aman ya? Aman. Sedikit dong spoilernya, apa sih yang dirimu peragakan nanti saat membuli? Sebenarnya yang cowok yang membuli itu ada 2 lagi selain saya. Cuman kalau karakter saya tuh lebih agak kayak playboy gitulah gitu. Cia. Saya kalau dibully dia nggak takut, malah seneng. Aduh. Habis dia nggak ada tampang membuli soalnya. Yes. Tapi gimana? Kisahnya sedikit aja. Apa tuh? Contohnya nanti tuh. Tentunya saya ntar bakal kayak ngerampas beberapa tas anak gitu yang dibully. Oh gitu. Iya. Suka merampas. Iya, enggak juga sih. Apa tuh? Enggak juga sih. jangan-jangan patlot aku. Gitu ya. Iya. Seru tapi ya dapat peran itu ya. Tantangannya luar biasa. Ada ini nggak sih? Kesulitan nggak sih untuk beradegan seperti itu? Sebenarnya saya tuh orang yang cukup pendiam ya. Nah, kan? Oke. Disuruh memerankan orang yang pembuli gitu. Gitu. Jadi dia harus mengubah diri bertolak sendiri. belakang ya. Tapi nggak ada kesulitan lah ya dalam hal latihan dan apa ya. Oke, saya penasaran pengen nonton dia nanti. Kalau yang di situ sebagai Saya di sini tuh sebagai yang ngelawan gitu. Jadi Wah, yang hebat. ngelawan membuli itu kayak ada laki-laki itu ada 2 lagi juga. Oh Nah, gitu. jadi kayak emang 3 lawan 3 gitu. 3 lawan 3. Woi, apa yang diperagakan nanti saat membela yang dibully? Kalau saya tuh kayak apa namanya tuh ngehampirin geng-geng yang dibulinya, terus kayak emang nanti tuh ada yang nyimpen kamera, terus itu kayak ngobrol sama mereka, terus Gitu. nanti saya bakal ngelawan. Begitu ya, kurang lebih seperti itu nanti ya. Wah hebat juga dia ya. Ini kenapa saling bertunjuk-tunjuk nih? Kebetulan kita di sana tuh kayak rival gitu. Oh ini rival. Kebetulan duduknya bareng lagi nih. Iya. Keren. Oke, dari sini dulu. Ini sebagai tokoh apa nanti? Tokoh pembela juga. Wah, banyak pahlawan di seperti sini ini, ya. iya. Oke, apa yang dilakukan pembelaannya nanti? Contohnya sedikit aja. Menyiapkan bukti nanti untuk dilaporkan. Dia yang mengumpulkan bukti-bukti. Waduh, luar biasa keren. Dan yang menarik adalah saya berhadapannya dengan Richard. Serem juga sih. Gitu ya, sama Richard nanti berhadapannya. Oke, kalau gitu kita langsung ini kayaknya 2 nih disinyalir tokoh bullying nih nantinya. Bener nggak sih? Boleh dong cerita-cerita dong. Saya pahlawan kesiangan. Dia pahlawan juga ternyata. Oke. Jadi pada saat kejadian, jadi anak-anak itu sudah dibully. Nah, saya baru datang gitu. Oh, telat. Iya, telat. Tapi awalnya saya mencurigai dulu gitu. Kok bisa gitu mereka dibully gitu. Dan pada akhirnya kita menyusun rencana. Keesokan harinya kami mendatangi anak-anak pembuli itu. Pada akhirnya ya kita ngajak ngobrol dan pada akhirnya terjadilah pertengkaran. Terjadi pertengkaran. Sebelum kita tahu apa yang terjadi obrolannya, itu tuh yang paling ujung tuh. Boleh dong berbagi kisahnya nanti itu seperti apa adegannya? Oke, jadi saya sendiri berperan sebagai salah satu orang di dalam geng pembuli. Nah, yang bernama Ziko. Nah, Ziko ya. Oke. Di geng tersebut itu ada seorang bisa dibilang komandannya atau kaptennya. Nah, saya itu anak buahnya bersama rekan-rekan saya 2 cewek dan ya satu ini rekan saya lagi dan juga satunya ya itu belum bisa hadir. Nah, jadi kisahnya itu tentang awalnya itu kita tuh anak-anak nakal yang belum ngebully, tapi lama-kelamaan mungkin karena kita kesel sama suatu geng, akhirnya kita tuh melampiaskan ke
ke orang lain yang lebih lemah daripada diri kita. Gitu ya, kisahnya seperti itu ya. Keren juga Richard ya. Oke, sebelum kita beralih ke dialog, kira-kira dari teman-teman kan akhirnya sepanjang perjalanan latihan sudah mendapat kesan-kesan ya dari adegan-adegan bullying ini. Dan bullying ini kan juga kadang-kadang menjadi topik ya, terutama di sosmed atau apa. Boleh dong sedikit menyampaikan bullying itu sebetulnya apa dan bagaimana gitu, dari sini dulu deh. Jadi untuk bullying sendiri itu bukan hanya kayak yang kayak mukul-mukul gitulah. Bullying juga ada yang bersifat verbal gitu, yang ngata-ngatain. Terus juga ngata-ngatain juga bisa langsung atau online nih. Jadi benar-benar luas lah bullying itu, bukan ya gitu. Jadi sepertinya teman-teman dapat amanah dari sang sutradara untuk bisa mengkondusifkan janganlah bullying ya gitu ya, walaupun sesederhana apapun kali gitu ya. Mungkin ada tambahan kesan lain? Kalau menurut saya itu pembuli itu tuh adalah orang yang pecundang gitu. Pecundang. Karena mereka itu lebih berani ke orang yang lebih lemah gitu. Dan ketika ketemu yang lebih kuat tuh mereka malah takut gitu. Malah bersembunyi. Ya gitu ya. Oke, itu sisi kurang bagusnya dari pembuli ya. Nggak berani berhadapan langsung. Oke, lanjut ke sini. Tadi seperti yang Raka bilang ya, jenis pembulian itu sangat banyak dan beragam, dan mungkin banyak orang yang mengira bahwa ini hanya sebuah ejekan, ternyata itu bullying masuknya. Ternyata ya. Iya, dan di penampilan inilah kita menjelaskan bahwa bercandaan ini tuh termasuk bullying juga loh. Oh, makanya hati-hati dalam bercanda ya. Hati-hati dalam bercanda. Baiklah, kalau gitu saya tidak akan bercanda lagi dengan kalian ya. Oke. Oke, boleh dilanjutkan. Bagi saya bullying itu benar-benar berbahaya sekali gitu. Betul. Apalagi banyak mental yang pada akhirnya tumbang atau sakit gitu gara-gara pembulian itu, entah dari pukul memukul atau dari sosmed gitu, ejek-ejekan. Nah itu bahkan sampai ada yang benar-benar sakit hati gitu. Dan oleh karena itu ya kita harus memberhentikan pembulian ini. Dan lebih spesifiknya kebanyakan dari anak sekolahan ya. Seperti itu. Dan pada akhirnya saya senang juga gitu. Pada akhirnya ada yang menceritakan atau membawakan bertema bullying. Gitu ya. Jadi kita punya kesempatan untuk menyampaikan satu hal yang jangan kita lakukan lah ya, lewat sebuah adegan seni pertunjukan teater yang setidaknya itu lebih mudah dicerna ya, dibanding hanya sekedar himbauan-himbauan yang gimana gitu ya. Bos Richard, ayo bos, gimana? Apa kesan-kesannya nih? Oke, jadi menurut saya itu bullying itu adalah tindakan dari beberapa orang yang menurut aku itu mereka tuh udah rusak mentalnya. Jadi dari sebelumnya itu mereka tuh mungkin ada mengalami berbagai macam permasalahan, dan juga mereka itu biasanya tuh memiliki kekuasaan, baik itu secara keuangan ataupun mereka tuh merasa dirinya tuh lebih tinggi daripada orang lain, dan juga menatap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya sendiri gitu. Nah, ketika orang tersebut berkumpul dengan orang-orang lainnya, mereka itu merasa paling kuat, dan juga ketika bertemu dengan orang-orang yang merasa diri mereka yang lebih rendah, mereka itu bakal membuli tanpa maksud yang jelas, kadang seperti itu. Nah, bullying itu juga banyak sekali jenisnya, bukan hanya melalui fisik, tapi yang udah dijelasin oleh teman-teman sebelumnya, ada baik secara verbal maupun melalui media sosial. Nah, bahkan menurut saya sendiri ya, ketika bercandaan itu bisa termasuk bullying, karena ketika bercandaan itu membawa hal yang berbau fisik ataupun candaan itu tuh misal tidak diterima oleh orang yang kena candaan tersebut, dan juga dirasa menyakiti orang tersebut, menyinggung perasaan ya, dan nggak semua orang siap dengan kondisi itu, bahkan ada yang akhirnya tertekan dan itu yang akhirnya dampak negatifnya seperti itu. Banyak sekali dampak dari bullying sendiri yang bisa memicu kerusakan mental ataupun bahkan kayak insecure meningkat seperti itu. Gitu ya. Oke. Boleh kita peragakan sedikit aja cuplikan dialognya bullying Bos Richard sama siapa ya? Bos Frans. Bos Frans. Gimana contohnya sedikit aja. Kurang ajar kamu, Frans. Berani-beraninya mengganggu kesenangan kita.
Lu pikir ini kesenangan, hah? Jangan berpikir ini kesenangan, tapi lu lihat orang-orang yang lu bully itu adalah orang yang lemah. Emang lu nggak tega sama mereka, hah? Brengsek lu Franz. Untung dorongnya nggak keras-keras dong. Akan terjadi aksi teater juga di belakang. Ngegubrak. Balik semua. Keren. Ayo kita kasih aplaus. Wih, luar biasa. Nah, Blavers itu adalah sepenggal cuplikan di mana nanti adegan itu ada dialog seperti ini dan pastinya kalau udah di panggung yang semestinya luar biasa. Keren sekali lagi, bravo buat tim SMA 3 Cimahi dengan teater liganya dan Blavers jangan lupa tonton mereka karena mereka akan siap dengan adegan-adegan yang nanti akan dipersembahkan dengan tema bullying bersama Ra Production. Bersama kita Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blavers, kalau tadi kita udah seru-seru bareng sama anak-anak siswa-siswa dari SMA 3 Cimahi, Taruna Bakti, SMA 1 Banjaran ya kalau nggak salah ya. Nah, kali ini ada sosok yang menemani saya untuk bincang-bincang juga karena beliau juga salah satu yang mendukung pementasan nanti bullying. Bersama saya, Teh Lena. Halo, apa kabar? Iya, apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Makasih Teh Lena sudah hadir bersama kita di studio ya. Terus di sini kan kita dalam rangka mau menyampaikan info-info terkait rencana pementasan bullying bersama Ra Production nih. Nah, Teh Lena juga kan nanti juga ikut menyumbangkan berkontribusi juga di pementasan nanti ya. Teh Lena kalau boleh tahu, tapi sebelum kita ngobrol tentang teaternya nih, Teh Lena kesibukannya apa sih, Teh? Antara lain? Seperti biasa sih Kang, mengajar. Oh iya. Oh di mana nih kalau boleh kita spill sedikit? Sekarang saya di SMA 1 Banjaran. SMK 1 Banjaran. Ya di Taruna Bakti juga sebetulnya. Oh iya, wah, ini sebentuk dan sebangun kayaknya nih ya. Iya, sebelumnya masih di Tarbak gitu. Tarbak juga ya. Baru ke SMA Banjaran. Gitu ya, baik di SMA 1 Banjaran maupun di Taruna Bakti, apa bidang apa yang Ibu saya bahasa Indonesia Kang. Bahasa Indonesia, ya. Wah cocok keren. Dengan teater ya Kang ya. Cocok sekali. Sangat erat kaitannya dengan literasi dan sebagainya. Begitu ya Bu ya. Oke, nah ini kan nanti Teh Lena salah satu yang juga ikut berkontribusi memerankan tokoh tertentu di di pentas bullying ya nanti ya. Betul. Sebagai tokoh apa nanti Teh Lena? Rencananya saya jadi wali kelas. Wah, cocok sih, cocok ya Blavernya sebagai wali kelas ya, mengayomi gitu. Gimana Bu, nanti di adegan yang nanti sebagai wali kelas itu, sosok wali kelas ini ngapain dia nanti itu? Jadi digambarkan dalam naskah itu kalau persepsi saya gitu ya Kang ya. Jadi wali kelasnya itu tidak terlalu paham seperti apa anak-anaknya. Oh. Jadi kalau saya terus ulas naskahnya, itu sebagian besar guru-guru di sekolah tersebut seolah-olah mempercayai sebuah mitos gitu bahwa di sekolahnya itu tidak ada bullying. Oh begitu. Jadi semacam sekolah saya tidak mungkin ada bullying, aman-aman aja gitu. Padahal ternyata ada bullying secara sembunyi-sembunyi. Nah, suatu ketika kan ada orang tua siswa nih yang datang gitu. Nah, dari situ barulah wali kelas gitu ya, yang saya perankan mulai merasa ada apa nih dengan anak ini gitu. Nah, dari situ baru ada semacam istilahnya lebih dalam. Nanti ada juga siswa yang memang ada patriotismenya gitu. Oh, gitu. Jadi memang diawali dari dari siswa sebetulnya di naskah ini, bukan dari guru sebetulnya. Guru dapat laporan ceritanya. Dapat laporan. Gitu ya. Nah, dari laporan itu jadi kan wali kelas semakin curiga gitu semakin yakin. Bahkan di sini tuh patriotisme dari siswanya lebih menonjol gitu ya Kang ya. Sampai yang membuktikan sendiri itu dari siswa gitu. Gitu ya. Jadi mereka mendapat temuan-temuan dari keseharian itu, terus kemudian menyampaikan ke wali kelas ya.
Sebetulnya kalau di naskah itu langsung ke langsung kepala sekolah kalau tidak ceritanya salah. di naskah Iya. seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini tamparan juga sih gitu buat ya. sekolah ya. Ya maksudnya harus lebih memperhatikan lagi gitu siswa gitu. Jangan sampai mempercayai asumsi gitu. Tapi sebetulnya harus lebih melihat siswa tuh lebih dalam lagi, lebih Gitu detail ya. lagi gitu. Dan itu kan secara tidak langsung sebetulnya membangun komunikasi batin ya antara pihak sekolah, dalam hal ini entah dia kepala sekolah maupun wali kelas dengan siswanya ya. Nah iya betul Pak. Sebaiknya sih dalam keseharian bisa tertata seperti itu mungkin Betul, ya. Seharusnya. Nah makanya mungkin konsep seni pertunjukan nanti itu berjudul bullying ini mungkin juga bisa jadi menginspirasi kali ya. Betul sekali Kang. Jadi kan menginspirasi terutama guru ya di lembaga pendidikan gitu kan yang sekarang itu kan guru tidak hanya sekadar memberikan ilmu gitu. Betul, kan sebetulnya. Iya. Kalau misalnya hanya transfer ilmu kan bisa diganti dengan AI ya. Iya. Tapi ternyata kan zaman peran guru kekinian mah udah simpel semua. tidak bisa gitu Kang ya. Betul. Seperti misalnya menanamkan karakter siswa Ya, gitu betul. dan itu prosesnya panjang gitu. Tidak bisa hanya sekadar kita dari asumsi saja atau misalnya hanya dilihat dari jauh gitu ya. Tapi harus ada sesuatu yang lain lah gitu dari ya. peran seorang guru sehingga hal-hal seperti bullying itu bisa diminimalisasi. Bisa gitu. diminimalisasi, betul. Oke, kita coba skip dulu tentang bullyingnya ini. Kalau dalam seni peran atau seni pertunjukan teater ini, Teh Lena memang sudah pernah mengalami pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam berteater? Pernah Kang. Wah, boleh dong cerita Nah. nih buat Blavers nih, berbagi pengalaman. Iya, tapi terpaksa ya Kang ya. Karena itu masih di Gimana? mata kuliah Kang. Oh gitu. Ya, jadi kan karena dulu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu. Iya. Jadi ada satu mata kuliah apresiasi drama, ya mau nggak mau. Apresiasi drama, Betul. menarik ya. Jadi kan harus mengapresiasi sebuah naskah, Betul. menghayati tokoh dan iya. mementaskan gitu. Dan mementaskan. Tapi dari terpaksa itu jadi seneng gitu Kang. Jadi seneng gitu ya, karena dulu kan saya agak kurang berani sebetulnya. Masa sih? Betul Nggak Kang. kelihatan loh Teh Lena. Saya itu pemalu sekali kan. Masa? Bener Nggak kan. kelihatan loh tuh, tampak cerah-ceria begini. Ya mungkin ada proses kali ya Oh, Kang gitu. ya gitu. Dari waktu kuliah alhamdulillah gitu. Oh iya. Meski bukan bukan komunitas di teater, Iya. tapi saya masuk juga kan komunitas sastra. Gitu Teman-teman ya. juga sering banget di pertunjukan. Jadi ketika saya tampil gitu ya Iya. di mata kuliah itu untuk Iya. bermain peran. Coba Kang tebak, saya jadi apa coba di situ? Sebentar, saya harus mencari ilham dulu ya. Ini ceritanya Rama Sinta nih Kang. Oh ini konteksnya Rama Sinta. Rama Sinta. Jadi cerpen Danarto itu diubah menjadi pertunjukan dan di situ, aduh saya kok jadi lupa ya. Oh ya Muara Sinta judulnya. Judulnya Muara Sinta. Oh Di gitu. situ ada permainan Rama jadi Rahwana, Rahwana jadi Rama gitu. Oh, Pokoknya agak seru aneh ya? juga, agak Seru sulit. ya? Tapi seru kan. Iya. Waktu Itu itu sih Sinta ketemu dengan pisang molen atau apa? Enggak ya? Oh, enggak. Enggak ya. Cuma Sintanya dibikin bingung gitu. Jadi Oh, yang ini bingung tuh kenapa, Rama apa kenapa? Rahwana kan mereka bolak-balik gitu ya. Oh iya. Danarto sih ini. Seru juga ya. Ya. Itu tahun berapa itu? Waktu itu kalau tidak salah tahun 2013 gitu ya Kang. Oh, udah Atau lumayan 2012 lama. ya? Oh 2012 Kang. Oh, udah 2012. cukup lama. Berarti udah amat sangat fasih dengan dunia seni pertunjukan ya. Iya Kang. Oke. Jadi apa Kang kira-kira Kang? Iya ya, belum terjawab pertanyaan tadi ya. Aduh, Blaver saya dikasih teka-teki silang nih. Spillnya itu Kang. Spillnya gitu ya. Rama Sinta Kang. Kira-kira saya jadi apa ya nih? Boleh saya tebak ya? Boleh. Berapa kali dikasih kesempatan? Dua aja. Dua ya. Jadi Rama? Oh salah. Oh, salah. Masa saya Kang Rama? Kan berubah jadi Sinta. Oh enggak sih. Oh enggak ya. Yang kedua apa? Sinta. Salah. Salah juga Blaver, saya nggak dapat hadiah, saya udah deh lasut deh. Oh iya. Jadi apa dong? Pasukannya itu Kang. Anoman. Saya jadi monyet Pejuang. Kang. Iya bener ah. Bener. Gini. Bener Kang. Dan itu peran yang paling capek pernah saya Itu mainkan. biasa ya? Karena monyet gak bisa diem dan gak bisa berhenti ngomong gitu. Masa sih? Bener Kang. Oh jadi gitu? monyet. Jadi pengalaman jadi monyet gitu ya? Iya.
Nggak bisa diem gitu ya? Nggak bisa diam, sama capek, berisik gitu kan, ribut. Mempelajari dulu filosofi monyet seperti apa gitu nggak? Iya sih, jadi tapi nggak sampai filosofinya, cuma lebih ke karakternya kali ya Kang ya. Monyet kayak gimana gitu. Terus gitu kalau ya. di film-film kayak gimana, kan ceritanya lagi perang gitu kan jadi ribut kan Kang. Iya kan, Kemana-mana kemari. gitu, Betul. lari-lari kemana gitu kan. Oh gitu. Itu memang atas pilihan sendiri atau memang sutradara yang Sutradara Kang. Yang... kamu jadi jadi monyet gitu? Iya, jadi ini bukan waktu bullying itu- ya, bukan bullying ya. Bukan Kang, bukan. Jadi ya saya juga seneng sih di gitu. sini di Teater Bel gitu ya, lihat bagaimana cara Kang Koni ya melatih Iya, gitu ya. betul. Ya waktu dulu juga agak mirip dengan Kang Koni gitu, cuma Kang Koni lebih lebih expert gitu ya. Dulu juga sama sutradara itu reading dulu kita, Pasti. reading, udah reading baru penentuan tokoh. Nah, tapi tidak hanya dari reading, coba dari postur juga, mungkin karena kecil ya sayanya ya. Pasukan tuh kan dibagi dua, ada Karena pasukan. kan maaf sekali lagi maaf ya, kalau monyet tuh kan lincah ya. Nah itu tuh Ya, Kang, mungkin emang yang itu jadi kayaknya. monyet tuh kecil-kecil Ini semua kayaknya Kang. gesturnya pas deh ini kayaknya. 5 orang Kang di situ. Oh gitu. Tapi yang lainnya sekarang gimana, masih? Yang lainnya ya. Bukan jadi monyet, maksudnya sekarang masih main drama atau Oh, gimana? saya gitu? enggak sih, Yang Kak. lain teman-temannya? Teman-teman ya ada juga yang masih di drama Kang. Oh masih. Ada melepaskan titel SPD-nya ada. Akhirnya jadi hobi juga kan? Jadi hobi juga. Karena memang passionnya di situ. Ya, tapi kebanyakan sih jadi guru sih Kang. Oh gitu, wah luar biasa. Kita kasih applause dulu ya dengan semangat spiritnya nih. Luar biasa, ini pengalaman yang seru. Setelah pementasan yang itu ada pentas-pentas lain yang akhirnya juga dilakoni juga setelah itu? Nah itu enggak sih Kang. Enggak ya? Karena memang saya tuh memang basicnya dinulis sih Kang sebetulnya Oh, iya. sukanya. Oh. Nah, cuma waktu itu ya sebenarnya suka sih, setelah jadi monyet itu ada rasa kepuasan gitu ya Kang ya. Ya. Cuma waktu itu saya nggak pedenya karena saya cadel Kang. Masa sih? Iya sekarang cadel nggak Kang? Gini. Ini rumah saya. Coba. Ini rumah saya. Enggak cadel lah. Iya sekarang mah enggak Kang, dulu mah cadel saya Kang. Kayaknya gara-gara jadi monyet mungkin ya, jadi nggak cadel. Serius Bisa jadi. Kang? Masa sih? Tapi kan waktu beradegan sebagai monyet itu kan nggak ada dialog kan? Ya memang sih. Ya nggak ada hubungannya sebenarnya Kang. Saya ngelatih biar nggak cadel tuh, saya suka nyanyi Ebit JAD. Kalau ada R-eran gitu tuh saya tekenin aja gitu. Ya sama nyanyi sih dilatihnya. Akhirnya bisa, gitu. karena waktu kuliah tuh saya sempat belajar, katanya cadel itu selama organ alat ucapnya normal itu bisa dilatih jadi nggak cadel gitu. Oh gitu. Jadi ya saya coba gitu, kata dosen kayak gitu kan. Gitu Alhamdulillah jadi enggak. Berapa lama sih waktu itu akhirnya bisa mengucapkan R dengan jelas gitu? Saya juga nggak inget sih Kang. Nggak inget ya? Cuma Tapi pasti surprise sebetulnya ya waktu jadi itu. surprise. Aku bisa gitu. Jadi bisa Kang. Dulu nggak bisa Kang. Gitu ta. Oh gitu. Nggak bisa. Oh keren ya. Sekarang bisa kan Kang? Jelas. Amat sangat jelas sekali. Nggak ada huruf R-nya ya. Iya. Ya tapi saya nyesel sih Kang. Kenapa? Maksudnya karena saya minder kan. Oh. Jadinya nggak mau terus gitu di teater. Padahal sebetulnya teater jangan. tuh ketika saya terutama di naskah dramanya dulu lah ya, karena saya kan lebih banyak dinulisnya gitu Kang ya. Itu sebetulnya tidak hanya sekadar mementaskan gitu. Iya. Kita jadi bisa tahu seperti apa karakter gitu Betul kan sekali, Kang ya. betul, Kita betul. bisa bahkan kita bisa sampai ke karakter seperti ini tuh konfliknya, peluangnya ini gitu. Oh iya, kita jadi Bisa sampai imajinasi dalam berkembang gitu ke sana kan, kemari kemana-mana ya. gitu. Oke, sekarang kalau dari karya tulis sendiri apa yang kira-kira pernah jadi highlight dari Teh Lena nih karya tulisnya? Karya tulis nih Kang. Aduh, jadi Kang gini, saya tuh pernah sama guru nih di sekolah. Sekarang malah jadi teman rekan kerja ya. Iya. Tapi dulunya tuh guru saya banget. Namanya Pak Ismail. Iya. Saya kan suka nulis cerpen. Oh. Nah, terus beliau itu pernah bilang, Len, itu kirim ke media. Oh gitu. Tapi setelah dikirim ke media jangan sampai itu karya jadi yang pertama dan terakhir. Oh, harus berkesinambungan, Harus berkesinambungan. berkelanjutan. Oke. Tapi ternyata itu malah jadi prem saya Kang. Oh gitu ya. Jadi saya tuh Kang ya, ya itu sih karena tadi ya rasa percaya diri mungkin ya Kang. Betul. Jadi saya pernah diterbitkan waktu itu tahun berapa ya, 2011 di Inilah Koran Kang sebenarnya. Oh iya. Dan itu jadi pertama dan terakhir Kang. Ya sayang sekali ya. Setelah jadi guru ya kalau nulis jadinya kumpulan soal kan. Kumpulan Bukan soal. karya.
Aduh. Yang ditulis angka-angka nilai akhirnya sekarang. Tapi saya bersyukur sih. Maksudnya kan karena saya guru bahasa Indonesia gitu ya, dan saya suka banget sama sastra, sama baca, tulis dan sebagainya. Kalau bikin soal ya saya ngerasa ada opsi gitu, nggak hanya sekadar yaudah nih soal, enggak gitu. Saya tuh kadang suka ada esensinya juga gitu. Saya pengen anak tuh ngerti misalnya tema-tema tentang psikologi misalnya, tentang perkembangan diri, pengembangan diri. Saya cari topik-topik itu buat di soal gitu kan. Gitu ya. Ada setelah belajar sastra tuh kan dalam ya kalau sastra tuh ya Kang. Betul. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ada esensinya gitu. Itu nempel banget. Gitu ya. Jadi akhirnya dalam menuangkan di aspek soal-soal pun juga kita punya ada kayak semacam ada spirit gitu kan. Spirit, pesan moralnya apa dari soal ini gitu ya. Mungkin begitu ya. Saya sempat tuh di Taruna Bakti ada siswa. Udah lulus ya Kang ya sekarang tuh. Nah, dia bilang ke saya, "Bu, itu seru ya artikelnya." Oh gitu. Terus ada sumbernya kan. Saya tuh kalau bikin soal suka ada sumbernya di bawah kan. Saya buku. Ada jadi saya jadi pengen baca juga bukunya gitu. Oh gitu. Aduh sayang saya udah lulus duluan. Sih kan, saya emang sengaja gitu kalau bikin soal tuh ada sumbernya. Kalau siswa tertarik kan mereka bisa, oh ini judulnya nih, penulisnya ini gitu. Betul. Sayang saya udah lulus duluan ya Bu ya. Kalau enggak saya pasti akan betah terus belajar bahasa gitu Indonesia. Ya, iya. Gimana cara kembali lagi? Ya, dan saya ngerasa pola pikir itu tuh mungkin bisa jadi dari kedalaman sastra juga. Betul, ya, pasti, karena kan sastra tuh logis ya. Logis, apa-apa logis, dalam gitu. Betul. Seperti itu. Karena kan biasanya kalau kita udah bertemu dengan aspek sastra itu panca indera kita juga pasti terstimulan. Betul sekali Kang. Baik pendengaran, mata, ya, terus kita juga berucap gimana karena kita terbiasa melihat komposisi dari pola-pola dan sebagainya. Betul. Ya. Terutama teater juga ini menarik banget Kang ya. Pasti. Jadi ya gitulah. Mungkin terlambat tapi ya. Tapi tidak ada kata terlambat kayaknya Teh Lena ya. Jadi saya tunggu karya tulis berikutnya. Tapi sebelum menulis nanti saya masih tunggu nih karya tulisnya. Siapa tahu bisa di sounding di bla-bla juga nanti. Lebih menyukai aspek-aspek apa dalam karya tulis? Sastra gitu maksudnya Sastra, Kang. Ya. Aspek keindahannya gitu Kang ya? Keindahannya atau topik mungkin ya, tema atau apa gitu? Saya tuh kalau di sastra sangat suka dengan bahasa sih Kang ya. Gaya bahasa yang pertama. Terus yang kedua itu saya ngerasanya sastra tuh jadi jalan keluar saya ketika resah gitu. Nah kan kadang kita resah tapi kita nggak bisa dong seenaknya ngajak diskusi orang gitu ya. Betul. Nah dengan sastra tuh bisa jadi medium gitu ya. Sebagai teman curhat juga ya. Betul. Terus di sebuah secari kertas atau apapun itu medianya. Saya kayak sekarang kita ada topik-topik tentang bullying atau apa. Keresahan kita tuh bisa ada gitu. Betul. Dan kita bisa berbagi keresahan itu dengan banyak orang. Jadi kalau bagi saya sastra itu tidak hanya indah, tapi bermakna. Filsafatis dan segalanya lah kan. Ya, tidak hanya indah, tapi juga bermakna. Nah, kalau merujuk ke konteks yang barusan, perkara bullying ini di mana indahnya dan di mana maknanya kira-kira? Indahnya itu Kang sebetulnya kan bully itu tipis dengan bercanda ya Kang. Iya sebetulnya ada unsur aspek komedi hiburannya juga sebetulnya. Nah sebetulnya ya. Kan. Cuma yang jadi masalah ketika itu melewati batas gitu kan. Nah mungkin dengan topik bullying ini kalau kita biasanya orang Indonesia tuh justru kayak bullying yang verbal itu kan lebih sering ya Kang. Betul, karena spontan kan terjadinya. Dan memang udah jadi kebiasaan juga ya. Kalau kita pengen cepet akrab tuh sama temen kan biasanya temen kita tuh digituin dulu. Baru nantinya tuh akrab gitu. Iya sih, betul. Gitu kan, tapi kalau keterlaluan dan sebagainya baru. Nah mungkin dengan bullying ini kita bisa melihat batas gitu ya dengan topik-topik bullying ini. Seperti tadi kan banyak guru-guru yang ngerasa asumsinya aman-aman aja. Bisa jadi kan mungkin karena asumsi itu gitu. Cuma gitu doang gitu. Tapi apa kan sih, apa sih gitu. Anak gitu itu ya. Biasa mau akrab gitu kan. Tapi ternyata untuk di masa ini kita harus bisa memisahkan gitu antara kebiasaan kita yang memang niatnya itu untuk keakraban dengan bullying, apalagi kalau sudah sampai ke fisik gitu kan ya. Iya, itu sudah melampaui batas sekali ya. Itu kan beresensi menurut saya gitu. Nah, untuk keindahannya sendiri kan karena kalau sastra itu kan jadinya bisa dinikmati gitu Kang. Jadi kayak kita mendapatkan makna, tapi kita merasakan keindahan bahasanya gitu kan ya. Dari aspek itunya, dari positifnya di situ ya. Nah jadinya kan secara tidak sadar
ketika kita membaca naskahnya atau menonton pertunjukannya, kita menikmati karya seninya gitu ya. Dari mulai kostumnya misalnya ya, dari make upnya segala macam artistik kan itu indah ya Kang ya. Tapi di balik keindahan itu ternyata ada makna yang terpendam gitu. Betul. Secara tidak langsung kan masuk tuh ke alam bawah sadar kita. Setuju. Ternyata bullying itu seperti ini ya. Setuju. Ternyata dampaknya seperti ini ya. Dan iya. itu menurut saya lebih masuk tuh Kang. Dibanding dengan teori 2 jam gitu atau sejam. Dalam sebuah seminar atau apa gitu ya. Seminar mah gak akan kebayang gitu Kang ya. Tapi kalau dengan pertunjukan apalagi diperagakan kan emosinya dapet. Lebih mudah dicerna dan diresapi ya. Betul Kang. Misalnya, aduh saya biasanya ngebully nih misalnya nonton tuh. Oh gitu ya ternyata misalnya kan, oh saya teh kayak gitu ya bentuknya visualnya gitu ta. Atau misalnya yang dibully, oh saya kayak gitu ya berarti saya harusnya gimana nih. Nah jadi secara tidak langsung sastra bisa jadi jalan keluar gitu ya. Terhadap ya tadi gitu ya tentang problema yang ada di kehidupan. Betul. Dan yang menarik dan uniknya ini adalah kadang-kadang bullying ini kan menerpanya ke anak-anak remaja, sekolah dan sebagainya ya. Betul, di saat Kak. mereka juga masih belum bisa sepenuhnya memfilter mana yang kira-kira baik untuk dilakukan, mana yang sebaiknya jangan dilakukan, walaupun tidak semua sih. Cuman kadang-kadang ada beberapa segelintir anak-anak remaja itu yang nggak menyadari kalau itu bullying. Nah betul sekali. Artinya berarti harus ada upaya apa kalau dari pihak sekolah itu, apa harus ada pemahaman sendiri semacam konseling atau apa gitu sebagai pengajar mungkin? Kalau misalnya dilihat dari tugas gitu Kang ya, betul harus ada konseling atau misalnya diberikan seminar. Tapi kalau menurut saya tuh pendidikan literasi tuh penting banget gitu. Dan literasi itu kan tidak hanya membaca buku ya Kang ya. Seperti kita nonton teater juga menurut saya itu kan literasi juga. Bagaimana kita bisa menangkap informasi dari pertunjukan yang kita tonton gitu. Dan memaknainya, mengkritisinya gitu. Kelebihannya tadi kan ada artistiknya, jadi kita lebih masuk lah ke dalamnya. Itu juga menurut saya penting juga gitu kan. Iya misalnya sekarang anak-anak kan latihan nih, diajakin nih berperan, mereka apa ya istilahnya membaca dan menyelami karakter-karakternya. Bagi saya itu juga bagian dari bagaimana nih pendidikan membuat atau membimbing anak-anak supaya memahami bullying itu seperti apa. Jadi antara konseling atau misalnya program-program seminar dan sebagainya ya harus sepadan dengan ini juga gitu Kang. Jadi ada sebuah aktivitas terpadu ya, baik saat secara teori bullying dampak negatifnya seperti apa dan sebagainya, namun juga secara prakteknya apa sih contohnya, kan ini juga mungkin mudah diresapi gitu, Bagi ya. yang main misalnya yang anak-anak di sini yang udah latihan kan mereka tentu jadi lebih memahami lah Kang ya. Oh iya ternyata seperti ini. Masa ada ya kita kemarin kayaknya ngebully gitu ya. Jangan-jangan saya teh kemarin keterlaluan ya sama teman saya misalnya gitu. Yang nonton juga sama gitu kan. Tapi keduanya sama-sama menikmati. Tidak sadar kalau mereka itu sebetulnya sedang belajar gitu kan. Betul. Belajar memahami sesuatu. Dan itu upaya yang efektif kayaknya seperti itu ya. Jadi doping lah ya. Betul. Nah sekarang juga yang gak kalah pentingnya peran serta orang tua bagaimana sebaiknya? Sebenarnya orang tua tuh penting banget Kang ya. Tapi ya itulah Kang peran pendidikan balik lagi. Karena sebelum jadi orang tua kan mereka tuh jadi siswa ya. Pernah belajar membuli juga mungkin ya. Betul Kang. Jadi maksud saya ya kalau yang sudah jadi orang tua saya agak sulit ya mengomentari atau bagaimana. Karena kan saya tidak tahu backgroundnya seperti apa, sekolah seperti apa, lingkungan keluarganya dulu seperti apa. Amat sangat variatif ya. Tapi yang jelas saya berpikirnya yang sekarang saya hadapi, siswa sekarang yang saya hadapi akan menjadi orang tua di masa depan. Nah itu mungkin jadi kalau ingin memutus misalnya bagaimana pendampingan orang tua kepada siswa ya berarti kita harus memberikan pendidikan itu sekarang supaya rantai itu bisa terputus gitu dan orang tua bisa lebih membimbing siswa. Gitu kan karena kalau saya suka sedih ya kalau misalnya ada siswa yang cerita gitu ya. Kebanyakan ya siswa itu dominannya dari background di rumah sih Kang gitu ya. Jadi yang membuat mereka itu tidak fokus gitu. Sehingga ketika ada informasi yang salah atau misalnya ada figur yang salah yang mereka suka nih. Jadi orang tua tidak ada peran gitu di situ Kang untuk memberitahu atau gimana karena ada jarak atau gimana gitu Kang ya. Nah itulah tadi ya kembali laginya ke pendidikan lagi berarti Kang ya. Pada akhirnya ya.
Setuju. Dan dua aspek yang harus saling berkaitan ya, bertautan antara pihak sekolah, dimana kalau di sekolah itu ya orang tuanya ya guru-guru ya. Betul, gitu, Kak. pulang ya orang tuanya masing-masing. Iya, lagi kalau di sekolah itu kan sebetulnya siswa paling dari jam 7 sampai jam 2 lah ya Kang ya. Iya. Itu pun kan mungkin prosesnya itu bergantian. Betul. Tapi kalau orang tua kan lebih full sebetulnya. Iya. Ya tapi memang kondisinya kan sekarang gitu ya Kang ya, kadang saya bekerja dan sebagainya. Betul. Yang paling penting mungkin komunikasi ya Kang ya. Itu sebetulnya Komunikasi ya. yang tidak selalu harus secara fisik gitu. Iya. Dan bagi saya sastra tuh bisa ada di dalam itu Nah. Kang. Serius Kang saya mah. Lovers, sastra Jadi kalau ini sastra betul. tuh beneran Kang, jadi sastra tuh karena dalam ya Kang ya. Orang yang paham sastra dia akan tahu gitu bahwa kehadiran itu tidak hanya sekadar figur gitu ya atau fisik gitu Iya. kan. Tapi yang terpenting kan makna di dalamnya. Makna di dalamnya. Gitu. Jadi ya begitulah Kang. Luar biasa sekali Blavers ya. Alhamdulillah kita bisa berbagi pengalaman dengan Teh Lena ini. Notabene beliau juga pengajar juga ya bahasa Indonesia dan juga amat sangat concern juga di aspek-aspek sastra juga, sehingga ada sebuah kesimpulan bahwa dengan sastra ini sepertinya secara tidak langsung menata kehidupan kita juga, mungkin seperti itu ya. Betul Kang. Tanpa disadari ataupun disadari gitu. Betul sih Kang. Bagi saya apalagi ya sekarang kan sastra agak sedikit gimana gitu ya Kang ya di pembelajaran sebelumnya gitu ya. Seperti porsinya itu tidak terlalu. Iya. Nah kalau bagi saya justru sastra harus lebih banyak gitu ya. Harapannya begitu ya. Harapannya begitu. Bukan karena saya bidang bahasa Indonesia ya Kang ya. Tapi bagi saya anak harus punya makna lah gitu. Oke. Atas apa yang dia lakukan, Betul. atas segala sesuatu yang dia pikirkan, dia resahkan, mereka harus memiliki makna gitu. Betul. Dan di sastra itu ya kita bisa mendapatkan itu gitu. Betul. Tanpa mengalaminya gitu kan. Iya, setuju Teh Lena, dan semoga sih apa yang sudah sutradara persiapkan untuk pertunjukan nanti dengan topik bullying ini, sekali lagi yang untuk harapan yang lebih jauhnya mungkin ini menjadi sebuah kampanye kali ya, sepercik sepenggal kisah kecil dari kehidupan bullying itu seperti apa, dan mudah-mudahan pementasan nanti itu menjadi inspirasi untuk kita berpikir ulang kalau dalam pergaulan tuh kita harus bagaimana dan sebagainya. Mungkin begitu ya. Oke, sebelum kita nutup obrolan kita yang seru ini, sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang ya. Tapi saya tertarik loh dengan cerita monyet itu tadi. Aduh Kang, bener itu capek banget kan. Capek banget ya. Saya cuma durasinya cuma berapa menit gitu, tapi Gitu rasanya ya? kayak setengah jam lebih gitu. Wah, luar biasa, butuh konsentrasi juga kali ya. Iya. Sorry di luar, skip dulu di luar yang bullying itu, kostumnya benar-benar. Waktu itu karena saya pakai kerudung ya Kang. Jadi biasa pakai apa sih itu baju yang memang agak ngetat sih, tapi depannya ada untuk menutup gitu ya Kang ya. Iya. Yang lucu tuh memang ininya juga, make upnya juga. Oh, benar-benar menyerupai sosok. Monyet Kang ya. Oh. Aduh, saya jadi agak malu ya mau menyerupainya lagi. Mirip, Karena tapi sekarang mirip mah doang ganti kok, enggak kok. kostum. Enggak. Ini bukan bullying ya. bukan kan. Tapi memang di set Oh gitu. ini. Oh, luar biasa. Fotonya ada sih, tapi sayanya nggak bawa kan. Nanti kapan-kapan tolong di-share ya. Boleh. Biar kita Ada bisa 5 melihat. orang Wah, itu kan ya. Teh Lena. Nanti kita akan bikin kuis siapakah sosok di balik peran ini. Waduh. Yang bisa nebak dapat apa ya? Dapat pujian lah. Ya, lumayan Kang. Karena ini PR luar biasa. Oke, Blavers, itulah tadi obrol-obrol seru kita bersama Teh Lena, di mana beliau juga sudah syarat pengalaman juga, dan khususnya beliau juga amat sangat concern juga di ranah sastra juga ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi itu lagi-lagi menjadi sebuah inspirasi buat kita semua, terutama teman-teman yang ada di Gen Z ya, remaja, pelajar dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Teh Lena ini bisa menggugah empati mereka juga terhadap sesama temannya juga ya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Teh Lena ada yang bisa disampaikan lagi, apakah mengenai seni pertunjukan ini kira-kira bisa membawa dampak positifnya kemana, khususnya berkaitan dengan bullying. Gimana Teh Lena, mungkin bisa disampaikan ke Blavers? Ya mungkin teman-teman di sini nanti bisa ikut mengapresiasi pementasan ini gitu ya, dan menikmatinya, karena menurut saya
ini semacam apa ya, tidak hanya sekadar pementasan, tapi juga tadi kita bisa melihat sisi bullying itu seperti apa, sambil kita menikmati artistik dan keindahan sastra di dalamnya, seperti itu Kang mungkin. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Teh Lena sudah menyempatkan waktu bersama kita di Blabla Radio Space, dan pastinya harapan kita terutama dari teman-teman di sini semoga sukses pementasannya dan semoga apa yang sudah dipersiapkan ini berjalan sukses lancar ya Teh ya. Sehat selalu, jaga kondisi. Oke Blavers, demikian obrol-obrol kita bersama Teh Lena, dan sekali lagi jangan lupa tunggu tanggal mainnya tanggal 25 Februari. Ra Production akan mempersembahkan Bullying untuk kita semua di Gedung Rumentang Siang Bandung, Jalan Baranang Siang nomor 1. Saya Ferry Flow, Blabla Radio Space, listen and enjoy.